Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Ya, selamat siang Bapak, Ibu, kakek, nenek, saudara-saudari sekalian di seluruh tanah air. Jumpa lagi bersama Beauty and Wellness Seminar Online bersama Iris Beauty Clinic di hari Minggu tanggal 31 Januari tahun 2021. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa di siang hari ini kita diberi kesehatan, kita bisa bertemu kembali secara virtual dan kita bisa mendapatkan wawasan dari para dokter. Terutama hari ini kita mengangkat satu topik yang saat ini sedang banyak dibicarakan, yaitu tentang isolasi mandiri. Nah, ngomong-ngomong tentang isolasi mandiri, istilah ini sekarang jadi familiar ya. Sering kita dengar, hampir setiap hari di berita-berita kita sering mendengar seorang pasien penderita yang positif COVID sedang melakukan isolasi mandiri. Nah, ketika seseorang terdiagnosa positif COVID, ya, dan kemudian perlu melakukan isolasi mandiri, tentunya siapapun itu bisa antara kita, bisa sanak saudara kita, di antara keluarga kita, bahkan mungkin tetangga-tetangga kita, orang di sekitar kita ada yang positif COVID. Tentunya hal ini menimbulkan rasa kekhawatiran, ada perasaan takut bahwa kita akan sendiri, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana selanjutnya. Nah, karena banyaknya pertanyaan seperti ini, kami menyelenggarakan topik ini khusus bagi Anda sekalian. Kita bisa membahas sehingga saat ini adalah waktunya kita seluruh bangsa Indonesia saling tolong-menolong sehingga kita bisa dikuatkan, yang sakit bisa cepat pulih, dan Indonesia bisa segera bebas dari pandemi ini. Baik, nah untuk topik isolasi mandiri ini saya sudah bersama para narasumber kita hari ini. Perlu saya informasikan bahwa acara khusus sore hari ini kita mendapatkan support dari PT Krista Dharma Ananta Abadi Surabaya, ya, yang nanti ada perwakilan Ibu Cindy Natalia yang akan mempresentasikan. Mungkin Ibu Cindy sudah ada di sini. Selamat siang Ibu Cindy. Ya, nanti beliau kita akan ketemu ya, di akhir ada Ibu Cindy. Kemudian di sini narasumber kita ada Dr. Christina Rusli, spesialis gizi klinik. Nah, selamat siang Dr. Christina Rusli. Ya, siang Dokter Santi. iya, Dokter Christina ini cantik, imut-imut. Ya, tapi nanti akan sharing banyak. Semoga bisa ini ya Bapak, Ibu, kakek, nenek, opa, oma bisa banyak tanya pada Dokter Christina tentang terutama bagaimana nutrisi yang dibutuhkan untuk kita menjaga kesehatan dan untuk kita segera pulih. Ya, baik. Nanti Dokter Christina akan membahas terapi nutrisi untuk isolasi mandiri COVID-19. Ya, kemudian nanti saya akan membawakan sebelumnya tentang bagaimana isolasi mandiri, you're not alone. Oke, Dokter Christina, saya mohon izin sebelumnya saya sampaikan dulu materi, ya. Baik, kita segera mulai saja. Saya akan menggunakan slide dulu. Silakan. Iris Beauty Clinic menyampaikan bahwa di dalam program isolasi mandiri ini you're not alone. Betul-betul you're not alone. Kami akan siap membantu, apa yang kami bantu nanti kami akan jelaskan. Saya mengungkap kondisi terkini yang terjadi di Indonesia. Ya, khususnya kebetulan Iris Beauty Clinic berpusat di Jawa Timur. Saya ambil data di Jawa Timur per 30 Januari 2021, angka positif COVID-19 adalah 111.939. Angka kesembuhan adalah 96.341, angka meninggal 7.754. Nah, ini khusus di Jawa Timur. Dan kenyataannya saat ini, rumah sakit rujukan COVID di setiap kota penuh. Dalam arti di sini ICU, kemudian bed occupancy rate khusus untuk pasien-pasien yang terdiagnosa COVID hampir selalu penuh. Ya, yang terjadi adalah pasien datang ke UGD atau IGD atau IRD, di sana pasien menumpuk, mungkin tidak bisa langsung masuk ke ruangan, ya. Dan kalau kita lihat para tenaga kesehatan atau para nakes, mulai dari dokter, perawat, semua tim admin yang di rumah sakit, mereka kewalahan. Kerja memang sudah bergilir, tapi mereka semua kelelahan dengan kondisi pasien menumpuk begini. Ya. Kemudian, orang di sekitar kita yang positif adalah mereka yang kita kenal.
coba Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita mengingat dalam beberapa minggu terakhir ini, adakah tetangga-tetangga, keluarga kita, atau orang sekantor kita yang positif? Jadi mereka-mereka yang positif sekarang bukan lagi kita hanya dengar di berita, tapi orang yang kita tahu. Nah, ini adalah kondisi saat ini. Ya, berikutnya slide. Nah, sedangkan kita lihat situasi di Indonesia, saya ambil ini data per tanggal 29 Januari bahwa angka positif untuk COVID-19 adalah 1.051.795, angka kesembuhan 852.260, angka yang meninggal adalah 29.518. Jadi inilah situasi COVID yang angkanya masih cukup tinggi. Saya menyimak dari berita-berita bahwa kemarin adalah peningkatan yang paling tinggi selama dalam bulan-bulan terakhir ya, selama Desember, Januari ini, kemarin kita angka yang paling tinggi ditemukan positif COVID-nya. Jadi saat ini kita semua harus was-was, tapi bukan berarti terus-menerus takut. Kita tahu apa yang harus dilakukan ya, dan di sini khusus saya menjelaskan tentang isolasi mandiri itu siapa sih yang membutuhkan. Berikutnya kita lihat. Slide. Nah, siapa yang perlu isolasi mandiri? Yang pertama, pasien atau siapapun dari antara kita yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dari apa? Dari pemeriksaan hasil laboratorium. Nanti saya akan jelaskan di belakang. Ya. Kemudian dengan atau tanpa gejala. Jadi kadang kita terdiagnosa positif, bisa juga dengan gejala, ya, atau bisa juga tanpa gejala. Ya, ini juga termasuk positif yang harus melakukan isolasi. Ya. Kemudian pasien yang telah dirawat di rumah sakit dan membaik, dokter mengizinkan pulang walaupun kondisi hasil pemeriksaan swab PCR-nya masih positif. Jadi kalau dokter atau para nakes di rumah sakit menyatakan Anda sudah bisa pulang, ya, tinggal lanjutkan dengan isolasi mandiri, berarti Anda boleh untuk isolasi mandiri di rumah. Mengapa? Tolong pengertiannya, dalam kondisi begini, tempat yang di rumah sakit ini diperuntukkan untuk mereka yang kondisinya gawat, mereka yang kondisinya butuh 24 jam pengawasan dari nakes di rumah sakit. Jadi inilah perlu kesadaran dari kita ya sebagai pasien, keluarga pasien juga, supaya membantulah teman-teman tenaga kesehatan di rumah sakit. Berikutnya, poin berikutnya, bahwa isolasi mandiri ini perlu didukung oleh keluarga dan orang-orang di sekitar. Ya, pendampingan telemedicine ini sangat penting oleh nakes, ya, oleh tenaga kesehatan dari klinik Pratama dan Utama. Contohnya, kami mulai dari Iris Beauty Clinic, kami siap membantu Anda yang sedang menjalani isolasi mandiri. Kita akan melakukan pendampingan secara telemedicine. Berikutnya slide. Ya. Nah, di mana kita melakukan isolasi mandiri? Isolasi mandiri bisa dilakukan di tempat yang ditunjuk oleh Pemda setempat. Contohnya, di Jakarta kita dengar Wisma Atlet ya, yang sampai sekarang penuh, ini salah satunya untuk tempat isolasi mandiri. Kalau di Surabaya ada klinik atau rumah sakit akupunktur di daerah Indrapura, Surabaya, ya, atau juga di rumah sakit swasta, baik di kota-kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, di Bali, ada rumah sakit swasta yang menyediakan fasilitas isolasi mandiri yang berbayar. Jadi di sana Anda melakukan isolasi mandiri dengan kita membayar di sana ya. Nah, kemudian mana lagi? Hotel atau bangunan-bangunan lain yang telah ditunjuk oleh Pemda setempat untuk dijadikan tempat isolasi mandiri ya. Nah, poin yang berikutnya lagi, rumah kita masing-masing bisa menjadi tempat isolasi mandiri. Bahkan saya membaca di Jawa Timur, contohnya di Madiun ya, sudah menyediakan PJKA menyediakan gerbong kereta api, itu disediakan bed-bed untuk pasien isolasi mandiri untuk COVID-19. Jadi saat ini pemerintah benar-benar bekerja keras, kita berupaya maksimal supaya masyarakat bisa semuanya teratasi, baik yang kondisi gawat maupun kita yang tanpa gejala ya, masing-masing ada caranya sendiri. Nah, persiapan sekarang. Kalau kita mau isolasi mandiri, apa yang harus disiapkan? Satu, perlengkapan pribadi, pakaian, alat kebersihan, ya, perlengkapan ibadah, obat-obat pribadi, kemudian perlengkapan lainnya yang dianggap perlu.
untuk mengisi kegiatan selama kita isolasi mandiri. Supaya nggak bosen, kita bisa bawa handphone, kita bisa tetap bekerja lewat laptop, buku-buku bacaan kesukaan, makanan ringan, alat olahraga, ya. Jadi ini mengisi waktu kita selama isolasi. Kemudian memasang pengumuman di depan bahwa sedang melakukan isolasi mandiri pada pintu atau tempat yang mudah terlihat. Kami sangat paham banyak masyarakat mengalami trauma, terutama mereka yang penyintas atau mereka yang baru pulih dari COVID-19, karena merasa dijauhkan dari tetangga, dari orang sekitar. Saatnya sekarang kita membuka mata. Jangan menjauhi mereka yang sedang positif COVID dan sedang menjalankan isolasi mandiri. Justru mereka sangat membutuhkan uluran tangan kita. Kita dengan demikian bersama-sama kita membantu mereka yang sakit, kita juga membantu menyehatkan masyarakat keseluruhan. Ya, berikutnya, slide berikutnya. Apa yang dilakukan selama isolasi mandiri? Yang pertama, tetap tinggal di rumah atau di tempat kita isolasi mandiri, ya, dalam arti tidak keluar rumah. Kemudian selalu melaksanakan 3M, cuci tangan, pakai sabun, masker dengan benar, dan tetap menjaga jarak dengan anggota keluarga lain, minimal 1,5 sampai 2 meter. Ya. Kemudian menggunakan kamar mandi terpisah. Jadi di dalam rumah atau dengan siapapun di dalam tempat isolasi kita tetap menggunakan masker. Ya, oke. Bahkan sekarang bukan hanya 3M, tapi kita juga ada 5M. Nanti terakhir saya tayangkan yang 5M. Berikutnya, slide. Nah, berjemur tetap dilakukan selama isolasi mandiri. Jam berapa? Yang ideal adalah jam 7 sampai jam 9 pagi, kurang lebih 15 menit, cukup setiap harinya. Boleh sambil kita berjemur, lakukan olahraga ringan, sebisanya, sekuatnya. Ya, mau hanya jalan-jalan kecil, boleh. Ya, ini juga membantu, selain kita ini membantu pernafasan kita juga. Ya, kemudian beribadah, berdoa tetap dijalankan, melakukan hobi yang disenangi selama masa isolasi mandiri, silakan saja. Next lagi. Ya. Pola makan. Pola makan ini teratur, dijaga. Selama masa isolasi mandiri 3 kali sehari, pola makan tetap jalankan, ditambah lagi dengan pola tidur yang cukup. Jadi istirahat yang cukup. Kalau merasa badan lelah, belum kuat, dibuat baring, istirahat. Ya. Dan minimal kita tidur 7-8 jam sehari. Kemudian, jenis makanannya, kita pilih jenis makanan sayur, buah rutin. Ya, di samping itu kita membutuhkan protein karena protein itu membantu untuk membangun sel-sel tubuh kita. Ini nanti Dr. Christina akan banyak menjelaskan. Kemudian obat-obatan sesuai saran dokter yang diresepkan, ikuti aturan minumnya. Ya, kemudian vitamin diminum. Apa saja? Vitamin C, B, E, dan kemudian tambahan mineral zinc. Ini yang dibutuhkan untuk pemulihan tubuh. Kembali lagi nanti Dr. Christina akan banyak bicara tentang ini. Next lagi. Nah, minum air putih ya, paling tidak sehari 1,5 sampai 2 liter setiap hari. Ya, kemudian mengukur temperatur tubuh, suhu badan diukur ya, dengan setiap pagi dan sore. Ya. Kemudian mengukur saturasi oksigen setiap pagi dan sore ya. Alat saturasi oksigen ini bisa didapatkan sekarang online banyak dan harganya juga cukup murah. Tinggal dijepit di salah satu jari kita, ditunggu nanti muncul angkanya ya. Kemudian memantau gejala yang dirasakan dan melaporkan ya ke dokter yang merawat, ke klinik atau puskesmas yang merawatnya secara berkala. Nah, ini yang tadi saya katakan perlu pemantauan. Kita bisa lakukan pemantauan jarak jauh dengan telemedicine. Ya. Baik, berikutnya. Nah, berkomunikasi dengan anggota keluarga lain ini perlu ya. Agar kita tidak merasa sendiri, kita tetap bisa komunikasi dengan online. Sekarang sudah banyak ya, mau lewat WA, lewat Line atau apapun ya. Atau kalau kita bertemu orang lain, kita memakai masker dan tetap menjaga jarak. Ya. Kemudian mencuci alat makan sendiri terpisah, jadi peralatan makannya harus dicuci bersih dan terpisah. Demikian juga dengan cucian baju terpisah. Demikian juga tentang mengganti bantal, spray secara berkala dicuci terpisah. Ya. Next lagi. Kemudian sekarang ruangan tempat kita tinggal. Kamar dan area-area yang sering disentuh kita semprot dengan desinfektan ya, terutama di lab juga gagang pintunya. Kemudian
lakukan membuka jendela kamar, buka pintu-pintu saat pagi hari supaya sinar matahari masuk dan terjadi pergantian udara. Ya, ini sangat penting karena dengan sinar matahari yang cukup dapat membunuh bakteri dan kuman ya. Jadi sirkulasi udara di dalam kita akan selalu mendapatkan udara yang sehat. Berikutnya, hal yang harus dihindari sekarang. Nah, makan bersama dengan anggota keluarga atau orang lain dalam satu meja. Walaupun kita di dalam satu rumah, biasanya yang terdiagnosa positif COVID mungkin juga anggota keluarga kita yang lain juga ada yang positif. Maka kita sama-sama di rumah isolasi mandiri, ya. Walaupun sama-sama kita positif, waktu makan hendaknya beda jarak, agak berjarak ya, tidak bersama atau waktunya berbeda-beda. Ya, dan kalaupun kita ketemu misalnya di ruangan sambil nonton TV, harus tetap menjaga jarak dan harus tetap menggunakan masker. Ya. Kemudian barang-barang yang dipakai harap digunakan secara pribadi, misalnya tidak pinjam-pinjaman handphone, tidak tukar-tukaran, atau apapun yang dipakai yang milik sendiri-sendiri. Ya, ini untuk mencegah supaya tidak saling berpindah ke orang lain. Kemudian keluar dari kamar atau rumah kecuali dalam kondisi mendesak ya, atau harus kontrol ke fasilitas kesehatan. Jadi kita menghindari untuk tidak keluar rumah dulu kecuali kondisi mendesak ya. Baru kita perlu ke fasilitas kesehatan, nah itu baru kita perlu keluar. Oke, berikutnya. Nah, kapan kita harus lakukan swab PCR ulang ya? Swab ini untuk melihat apakah sudah ada perbaikan di dalam tubuh kita, dalam arti apakah virus ini sudah mati di dalam tubuh kita. Ya, ini untuk pasien yang tidak ada gejala klinis, swab ulang dilakukan pada hari ke-10 isolasi mandiri ya. Nah, ini juga membuat kita merasa secure, merasa kita lebih safe bahwa kita sudah ada hasil setelah menjalani isolasi mandiri. Ya, walaupun memang tidak diwajibkan, tapi dari beberapa pasien yang saya rawat semua akan menyatakan lebih merasa nyaman, lebih merasa safe setelah hasil PCR ulangnya sudah negatif. Ya, kemudian pasien yang ada gejala klinis, apapun gejalanya, apakah demam, batuk, pilek, sesak dan macam-macam, setelah hari ke-10 isolasi mandiri ditambah 3 hari bebas gejala. Jadi H10 ditambah 3 hari bebas gejala, diulang swab PCR-nya. Baik, jadi itu yang harus kita lakukan. Saat swab PCR, kemana? Ya ke tempat fasilitas kesehatan yang menerima swab PCR. Dengan cara menggunakan masker, tetap ya, kita mungkin akan ketemu orang lain ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang pada saat kita melakukan tes swab PCR, contohnya Bapak, Ibu, kakek, nenek akan mendapatkan hasil laboratorium contoh seperti ini. Ya, jadi biasanya di laboratorium akan tertera di sini, misalnya ini biomolekuler PCR, PCR SARS-CoV negatif positif. Ya, hasilnya ada tulisan positif. Berarti kita memang hasil swab PCR-nya positif. Kembali lagi, belum selesai. Ya. Nah, ada nilai rujukan. Di sini ada hasil positif jika CT, ada nilai CT ya. CT ini untuk menandakan muatan virus yang ada di dalam tubuh kita. Di sini kita lihat ada gen N dan gen RT-RP. Gen N-nya di sini pada seorang pria 36,12 ya. Berarti di dalam tubuhnya ada gen dari COVID itu yang nilainya CT-nya adalah 36. Nah, nilai CT di bawah semakin rendah nilai CT, maka artinya virusnya itu semakin banyak muatan virusnya di dalam tubuh kita. Semakin tinggi nilai CT, berarti muatan virusnya semakin minimal. Ya, jadi ini adalah saya beri contoh supaya kita saat menerima hasil swab PCR, paling tidak kita bisa tahu membacanya apa arti dari swab PCR ini. Ya, berikutnya, slide berikutnya. Ya, jadi memahami hasil swab PCR. Pasien positif menurut kit tersebut diinterpretasikan jika CT N di bawah dari 37 ya. Nah, yang intinya di sini yang di bawah, kalau semakin tinggi CT-nya, maka semakin minimal muatan virusnya. Semakin rendah nilai CT-nya, semakin tinggi muatan virusnya. Ya, kita lihat yang berikutnya.
Ini sama satu lagi, seorang ibu ya dengan hasil yang positif, di mana sekarang hasil di sini gen N-nya 23,20, gen RDRP-nya 2326. Nah, dibanding yang hasil lab yang pertama tadi, muatan virusnya pada ibu ini lebih banyak dibandingkan yang bapak tadi, pria yang tadi hasil lab sebelumnya. Jadi bagi ibu ini kita harus perlu perhatian khusus apakah ada gejala, kita benar-benar concern supaya beliau bisa pulih bertahap ya sampai benar-benar negatif. Ya, ini saya tunjukkan bagaimana perbedaan contoh-contoh hasil swab PCR. Berikutnya lagi. Nah, apa yang harus diwaspadai? Kita melihat dari gejala dan tanda yang terjadi pada diri kita. 1, demam tinggi. Jadi demam di atas 39 derajat Celcius. Kemudian batuk ya, batuk yang terasa berat. Terkadang pada saat mengeluarkan ludah dari batuk ada darahnya. Kemudian sesak napas, nyeri dada atau rasa tertekan atau ampek di dada ya. Kemudian saturasi oksigen kurang dari 95%. Jadi bila ada tanda-tanda seperti ini, laporkan segera pada fasilitas kesehatan atau dokter yang merawat. Ya, untuk kita tahu what next, apa yang kita perlukan. Ya, berikutnya lagi. Nah, layanan isolasi mandiri Iris Beauty Clinic. Jadi kami menyediakan yang pertama medical guidance. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari atau mengenal ada siapapun orang di sekitar kita yang ternyata terdiagnosa positif, maka kami membantu medical guidance, bisa hubungi nomor hotline kami ya di WA, nanti di akhir bisa dicatat ya. Kami akan membantu medical guidance oleh dokter apa yang diperlukan, termasuk obat-obat apa yang diperlukan di nomor 2 ini tadi. Jadi medisin dan vitamin, dalam hal ini obat-obatan dan vitamin yang dibutuhkan nanti kami akan siapkan dan akan dikirim ke rumah. Dengan demikian membantu Bapak Ibu yang sedang isolasi mandiri tidak sulit bagaimana harus keluar rumah ya. Jadi obatnya tinggal dikirim ke rumah dan ikuti aturan minumnya ya. Kalau ada yang tidak dimengerti atau ada reaksi setelah minum, ada yang rasa tidak nyaman, mahnya rasanya perih dan sebagainya, boleh konsultasikan lewat telemedicine. Yang ketiga, kami juga menyediakan daily meal. Jadi bila Anda di rumah kesulitan untuk mendapatkan makanan, nanti kami akan menyiapkan, ini khusus untuk area Surabaya dan Jakarta, bisa hubungi kami di Iris Beauty Clinic, akan kami siapkan, ya, kami upaya siapkan untuk dikirimkan ke rumah. Yang keempat, medical lab test. Nah, tentunya tadi saya sudah katakan bahwa perlu arahan juga untuk kapan kita melakukan swab PCR ulang, atau bila perlu selain swab PCR, ada pemeriksaan laboratorium lain-lain sesuai arahan atau saran dari dokter spesialis ya, sesuai dengan kondisinya. Nanti akan juga kami arahkan kemana laboratorium yang mudah untuk dijangkau. Baik, jadi ini kami siapkan program isoman dengan 4M dari Iris Beauty Clinic, yaitu medical guidance, medicine dan vitamin, kemudian meal, juga medical lab test. Next slide. Nah, telemedicine ini dari Iris Beauty Clinic, saya jelaskan bahwa Iris Beauty Clinic juga merupakan klinik pratama kesehatan. Mungkin kalau selama ini Bapak Ibu mengenal kami banyak melayani untuk kecantikan memang, tapi kami dasarnya juga klinik pratama kesehatan. Dan di masa pandemi seperti ini, kami juga ingin membantu berperan untuk masyarakat dalam hal membantu di penanganan ini ya, bidang kesehatan ini. Kemudian konsultasi dengan dokter telemedicine ini bisa kita lakukan lewat WA, lewat Line ya, bisa chatting, bisa calling ya. Dan kapan kita perlu telemedicine? Telemedicine itu perlu di awal ya, saat kita mulai terdiagnosa, selama kita isolasi mandiri, selama ada gejala, dan di masa pemulihan. Setelah swab PCR negatif, terkadang ada yang disebut masih ada gejala sisa. Ya, ada yang disebut dengan long COVID. Jadi sekarang ada istilah begitu, beberapa dokter spesialis menjelaskan bahwa pasca COVID-19 virusnya itu sudah negatif, masih ada gejala-gejala sisa.
misalnya gangguan di pernafasan, ada yang di gangguan neurologis, ya, macam-macam gejala sisa yang ditimbulkan. Dan pada masa-masa Indu, kami berupaya untuk membantu sesuai dengan gejala yang masih sisa itu. Jadi kenapa disebut long COVID, yaitu karena masa sakitnya setelahnya itu ada buntutnya yang panjang. Nah, ini kita perlu sama-sama saling membantu. Para teman-teman dokter, sejawat dokter siap membantu masyarakat sekalian apa yang dibutuhkan, dan ini caranya. Telemedicine adalah cara yang paling baik. Ya, jadi jujur, sampaikan semua keluhan yang dirasakan, sampaikan juga obat atau vitamin atau herbal atau jamu yang sudah diminum apa saja, silahkan, tidak apa-apa. Jadi kami akan membantu arahan bagaimana cara minumnya. Ya, oke. Next lagi. Segala perubahan kondisi tubuh, baik itu membaik atau makin parah, dilaporkan lewat telemedicine untuk mengevaluasi perkembangan. Ya, panduan juga termasuk bagaimana kita mengatur jadwal minum obat, jadwal swab. Ini sudah tadi saya ungkapkan. Ya, kemudian dengan pendampingan saat isolasi mandiri ini, maka pasien akan lebih tenang, pengobatan lebih terarah dan terpantau. Ya, next lagi. Nah, ini sepintas saya ingin mengulang bagaimana perbedaan antara rapid antibody, rapid antigen, dan swab PCR. Yang lalu bulan Desember kita sudah sempat dibahas, ini disampaikan oleh Dr. Hadian bagaimana pembacaan hasil lab ya, pemeriksaan untuk SARS-CoV-19 ya, review sedikit bahwa untuk rapid antigen dan swab PCR, antibody adalah suatu kekebalan khusus terhadap mikroorganisme, baik virus, bakteri yang sudah terbentuk dan terdeteksi dalam darah, ya, yang disebut IG atau imunoglobulin. Ada dua macam IG, IgM dan IgG. IgM ini IG yang terbentuk sebagai respon di awal, ya. Jadi di awal itu munculnya adalah IgM. Kemudian setelah sekian lama muncullah imunoglobulin di dalam tubuh yang disebut dengan IgG. Ya, next slide lagi. Nah, swab antigen berarti pemeriksaan apus hidung, jadi dihapus, diusap dari hidung untuk mencari bagian-bagian tubuh dari kuman, termasuk dari virus. Swab PCR ini pemeriksaan apus hidung untuk mendeteksi DNA virus COVID-19. Ya, jadi ini perbedaan dua ini. Ada banyak Bapak Ibu yang menanyakan apa sih bedanya. Terakhir ini sering kita dengar swab antigen, ada swab PCR. Ya, swab PCR ini yang menjadi penegaan diagnosa COVID adalah dari swab PCR, karena di situ kita benar-benar mendeteksi DNA-nya. Kalau swab antigen ini hanya kita mencari bagian tubuh kuman termasuk virus yang sedang ada, gitu. Berikutnya lagi, slide berikutnya. Kelemahan dari rapid antibody dan swab antigen. Ya, rapid antibody kalau kita dikatakan rapid test, ya, rapid test itu adalah rapid antibody. Ya, ini bisa reaktif bila ada imunoglobulin terhadap genus corona. Jadi yang tadi kita sebutkan IG tadi, imunoglobulin di sini munculnya adalah dengan rapid. Akan kelihatan di situ muncul IgG atau IgM. Kalau IgM berarti kita baru saja terinfeksi dan muncullah IgM. Kalau IgG setelah agak beberapa lama, ya. Tapi ini masih bias, ya, bukan belum tentu dari virus COVID-19, ya, karena ada beberapa ini ya tidak spesifik, bisa alfa, beta, delta, gamma. Jadi belum tentu positif itu dari COVID-19, ya. Kemudian swab antigen. Sekarang kalau swab antigen ini akan positif kalau tertangkap materi dari ini ya tubuh corona tadi, ya. Jadi rapid antibody dan swab antigen tidak dapat dijadikan acuan seseorang positif COVID-19. Ya, berikutnya lagi. Ya. Swab PCR lah yang sekarang dipakai sebagai diagnosis COVID-19, ya. Kemudian karena ini memeriksa betul-betul DNA beta corona. Ya, dalam swab PCR ditentukan CT, tadi saya sudah banyak jelaskan, ya, CT yang kurang dari 40 dinyatakan positif, ya. Singkatannya apa? Cycle threshold, ya. Artinya perputaran keberapa DNA virus mulai terdeteksi. Semakin sedikit putaran sudah terdeteksi virus COVID berarti CT-nya rendah,
ya. Semakin banyak putaran terdeteksi DNA COVID, berarti CT-nya ini menunjukkan jumlah virus yang sedikit. Oke, berikutnya lagi. Ya, ini contoh saja perbedaan hasil swab ya. Kondisi yang pertama, PCR swab positif dengan rapid negatif bisa terjadi ya pada pasien yang baru masuk virus terhirup ke lubang hidung dan belum terbentuk IgG kekebalan sehingga rapid testnya negatif. Ya. Kondisi kedua, PCR swabnya positif dan rapidnya positif, ini terjadi pada pasien yang sedang mengalami infeksi akut COVID dan sangat menularkan. Ya, di hidung positif dan kekebalan sudah terbentuk. Kondisi ketiga, PCR swab itu negatif, tapi rapid bisa positif. Ini terjadi pada pasien yang masa sudah penyembuhan. Ya, jadi kekebalan masih terbentuk, tapi virusnya sudah hilang. Ya, jadi ini kira-kira arti-arti dari beberapa pemeriksaan. Berikutnya lagi. Nah, inilah yang ingin saya infokan kepada Bapak, Ibu, kakek, nenek, opa, oma sekalian. Jadi, isoman bersama Klinik Pratama Iris Beauty Clinic, you're not alone. Kami siap memberikan pendampingan isolasi mandiri bagi yang terdeteksi positif COVID-19 untuk 4M, yaitu medical guidance, medicine dan vitamin, daily meal, dan kebutuhan untuk medical laboratory test. Bisa hubungi nomor Iris Beauty Clinic di Surabaya dan di Jakarta. Untuk semua ini, Iris Beauty Clinic bekerja sama dengan grup dari N-Medicare Healthcare. Baik, next slide lagi. Terima kasih. Ya, baik, sekian dari saya. Berikutnya kita akan lanjut ya pada narasumber kita hari ini. Nah, ini tadi yang 5M ya. Jadi ingat-ingat sekarang bukan 3M ya, tapi ditambahkan lagi dengan membatasi mobilitas dan interaksi ya, menghindari kerumunan juga. Nah, ingat sekarang kita 5M. Oke, kita sampai sekarang pada profil narasumber kita hari ini, Dr. Christina Rusli, spesialis gizi klinik, ya. Beliau domisili di Surabaya, ya, kelahiran dari Malang. Kemudian Dr. Christina ini adalah istri dari Dr. Rahadian, Bapak Ibu sekalian, kakek nenek yang lalu kita mendengarkan penjelasan Dr. Rahadian spesialis ini ya patologi klinik menjelaskan tentang pembacaan laboratorium untuk SARS COVID-19, itu adalah suaminya Dr. Christina Rusli. Baik, berikutnya slide. Ya. Pengalaman kerja tahun 2009-2015, Dr. Christina di Rumah Sakit Angkatan Darat Brawijaya Surabaya. Tahun 2009-2012 PTT Dokter Poli Umum dan Dokter Jaga. Kemudian 2010-2012 Balai Pengobatan Nurani Jaya Surabaya. 2012-2015 di Q Life Clinic Surabaya. Saat ini 2020 sampai saat ini sebagai dokter spesialis gizi klinik di National Hospital Surabaya. Next lagi. Ini pendidikan formal SMA di Surabaya, ya, Petra II Manyar Surabaya, kemudian pendidikan kedokteran di Universitas Hang Tuah Surabaya, kemudian program pendidikan dokter spesialis gizi klinik di Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2016-2020. Baik. Prestasi beliau sebagai dokter teladan di Rumah Sakit Angkatan Darat Brawijaya Surabaya. Kemudian pendidikan nonformal banyak sekali. Mungkin mohon maaf saya tidak bisa bacakan satu persatu supaya kita tidak berpanjang waktu. Sudah habis CV-nya. Saya persilahkan Dr. Christina Rusli. Halo, Dr. Christina. Selamat siang, terima kasih untuk waktunya. Siang ini saya akan coba berbagi mengenai terapi nutrisi untuk isolasi mandiri bagi pasien COVID-19. Mungkin Bapak Ibu agak bingung ya, kenapa nutrisi dijadikan sebagai terapi. Kami sebagai dokter klinik memang menggunakan makanan untuk dijadikan obat-obatan bagi pasien-pasien kita sebetulnya. Jadi, apa hubungannya antara untuk nutrisi dengan COVID-19 sendiri? Jadi, sebagai pendahuluan, saya akan coba bahas mengenai sistem imun tubuh. Di dalam tubuh manusia itu ada dua macam sistem imun, yaitu secara alamiah maupun adaptif. Di mana kalau sistem imun tubuh yang alamiah itu merupakan sudah ada atau bawaan sejak kita dari lahir. Sedangkan adaptif adalah sistem imun yang akan muncul sejalan dengan
perjalanan hidup manusia. Jadi seperti di dalam tubuh kita itu ada sel sistem imun yang akan nanti pada saat kita bertambah besar itu seperti menjalani sekolah. Jadi dia akan terpapar dengan penyakit atau yang lain-lain, dia akan belajar untuk mengenali sehingga mampu untuk melawan penyakit tersebut. Nah, ceritanya di dalam tubuh manusia itu kita akan selalu berusaha agar segala sesuatunya berada dalam keseimbangan. Jadi sistem imun tubuh ini akan dikatakan baik apabila dia berhasil menjaga keseimbangan antara respon yang timbul dari luar dengan perlawanan yang timbul dari dalam tubuh kita. Akan tetapi ada masanya di mana sistem kekebalan tubuh kita itu berada dalam kondisi tidak seimbang. Jadi bila sistem imun tubuh kita yang dalam kondisi lebih rendah, biasanya kita akan mudah untuk terserang penyakit karena muncul infeksi, tubuh kita belum mampu untuk melawan, atau bila kita memiliki sistem kekebalan yang lebih dibandingkan dengan orang yang normal, biasanya akan muncul gejala-gejala seperti alergi ataupun penyakit autoimun. Nah, hubungannya faktor sistem imun tubuh ini ternyata di dalam tubuh kita itu sistem imun atau kekebalan tubuh itu ada banyak faktor yang mempengaruhi. Secara utama dia dipengaruhi oleh usia dan genetik. Jadi kalau genetik ini ibaratnya cetakan yang terjadi secara turun-menurun. Sistem genetiknya yang bagus untuk menerima, mudah untuk terserang penyakit, sedangkan faktor usia sendiri untuk sistem imun tadi seperti yang saya katakan bahwa karena kita juga didukung oleh sistem kekebalan tubuh yang adaptif yang merupakan dipelajari, sehingga pada anak-anak ataupun lansia itu biasanya memang cenderung lebih rendah. Kalau untuk anak karena dia belum belajar cukup banyak, sedangkan pada lansia karena adanya proses penuaan, sehingga sistem tubuh itu akan menurun pada dasarnya, sehingga termasuk sistem kekebalan tubuh sehingga dia lebih rawan untuk terkena penyakit. Selain itu juga dipengaruhi oleh beberapa macam faktor yang lain, seperti contohnya apabila kita stres, sistem imun kita juga akan menurun, kemudian adanya polusi, aktivitas fisik, makanya pada saat pandemi ini kita lebih digalakkan untuk melakukan olahraga, karena dengan olahraga itu akan membantu untuk meningkatkan sistem imun tubuh kita. Selain itu juga tadi sudah disebutkan bahwa pola tidur juga mempengaruhi, jadi pada masa pandemi ini kita disarankan memang tidur secara cukup supaya sistem imun tubuh kita juga terpenuhi dengan bagus, menjaga keseimbangannya juga bagus. Dan yang pada saat kita lakukan sehari-hari, kita lakukan yaitu higiene, di mana kalau misalkan kita tidak menjaga dengan baik, maka tentunya akan lebih mudah terpapar. Oleh karena itu pada infeksi COVID ini, kita memang selalu didengung-dengungkan dijaga dari yang dulu 3M jadi 5M. Kemudian ada faktor lain yaitu flora usus. Jadi ini bakteri yang ada di dalam tubuh kita, terutama di daerah usus, yang memang akan mengolah nutrisi yang akan masuk, sehingga dia akan mempengaruhi ke seluruh tubuh kita. Nah, karena makanan yang masuk ini terutama berarti kita juga sistem imun itu akan dipengaruhi oleh pola makan. Apa yang kita masukkan di dalam tubuh biasanya terdiri dari dua macam, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Apa itu makronutrien? Ini merupakan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah besar. Biasanya terdiri dari protein, kemudian karbohidrat, dan lemak. Sedangkan mikronutrien itu adalah zat yang selalu dibutuhkan oleh tubuh, tapi jumlahnya cukup kecil saja. Dia mendukung untuk seluruh tubuh kita bisa bekerja dengan baik, termasuk salah satunya yaitu sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Di sini kita bisa lihat bahwa di dalam tubuh sendiri, tadi seperti yang sudah disebutkan oleh Dr. Santi, salah satunya yaitu kita membutuhkan protein dalam masa pandemi ini. Kenapa protein? Karena protein tersebut seperti yang kita tahu, kalau kita pelajari di sekolah, biasanya protein adalah zat pembangun. Apa sih yang dibangun oleh protein? Segala macam sel itu bahan bakunya adalah protein itu sendiri. Jadi apabila kita sakit, ada sel-sel yang rusak sehingga kita harus diperbaiki secara terus-menerus. Oleh karena itu, asupan protein menjadi sangat penting. Kemudian ada asupan lemak, contohnya yaitu omega 3 yang terutama. Karena dengan omega 3 ini di dalam makanan, dia akan berperan sebagai anti radang atau yang akan melawan terjadinya penyakit di dalam tubuh. Selain itu ada beberapa vitamin dan mineral seperti vitamin A, C, kemudian E,
Ada juga vitamin B yang untuk membantu metabolisme di dalam tubuh. Selain itu beberapa mineral, contohnya yaitu selenium, tembaga, besi, dan zinc. Ini semua harus kita konsumsi dalam makanan kita sehari-hari, supaya kenapa? Kalau kita misalkan belum terkena COVID, itu untuk menjaga sistem imun kita supaya tidak mudah terserang, dan kalau kita sudah terkena penyakit COVID, otomatis dia untuk membantu proses penyembuhan, baik dalam masa saat positifnya maupun after effect atau tadi yang sudah dijelaskan gejala sisa setelah terdeteksi negatif dari COVID-nya. Di sini kita lihat bahwa karena begitu banyak vitamin dan mineral yang harus kita makan, pada dasarnya pola makan kita itu harus meliputi makanan seperti ini. Kalau dulu kita sebut dengan 4 sehat 5 sempurna, pada saat ini memang kita tidak memakai istilah seperti itu. Karena pada saat makan 4 sehat 5 sempurna itu ada kita masukkan susu, di mana ternyata pada masa sekarang ini kita temukan bahwa tidak semuanya orang bisa mengkonsumsi susu karena ada alergi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, susu sebagai sumber protein tambahan bisa dialihkan. Jadi, dalam satu porsi makanan kita harus mengkonsumsi ada bahan makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Kemudian, kita melihat lebih lanjut, kenapa saat ini banyak orang yang berbondong-bondong untuk menurunkan berat badan atau ada yang protes selama masa pandemi karena bekerja di rumah banyak berat badannya yang meningkat. Mereka bingung untuk menurunkan, alasannya kenapa? Sebetulnya ternyata dari hasil penelitian, apabila berat badan kita dalam kondisi yang normal, maka sistem imun kita akan terbentuk dengan baik. Tapi begitu kita mengalami apa yang disebut sebagai malnutrisi, baik itu merupakan gizi kurang ataupun gizi lebih atau kegemukan, itu ternyata akan menurunkan sistem imun. Jadi memang pola hidup kita itu sehari-hari, apa yang kita makan, apa yang kita lakukan, itu akan sangat-sangat berpengaruh pada sistem kekebalan tubuh kita. Nah, pada saat kita sudah terkena penyakit COVID-19, ini ada beberapa rekomendasi nutrisi untuk pasien-pasien yang melakukan isolasi mandiri. Jadi, ini merupakan suatu terapi bagi pasien-pasien di mana pertama-tama kita perlu tahu dulu berapa banyak yang harus saya makan dalam sehari bagi seorang pasien. Ternyata memang kebutuhan kalori untuk masing-masing orang itu ternyata secara umum itu berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lain. Jadi diet yang saya terapkan mungkin berbeda dengan diet yang harus Bapak atau Ibu lakukan. Kenapa? Ternyata kebutuhan kalori seseorang itu dipengaruhi oleh status gizi. Jadi entah itu dia dalam berat badannya kurus atau normal ataupun yang sedang kegemukan. Selain itu, perhitungan kalori sendiri juga dipengaruhi. Tentunya kita bisa lihat secara wajar kalau untuk anak-anak dengan orang dewasa kebutuhannya tentu berbeda. Jumlah yang kita makan untuk anak-anak dan dewasa, komposisinya pun juga akan berubah, baik jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Dan secara genetik sendiri, ternyata memang ada orang yang cenderung memiliki genetik yang bersifat dia lebih gemuk ceritanya, jadi lebih mudah untuk gemuk, sehingga untuk konsumsi makanannya agar tidak menjadi berat badan lebih, dia harus diatur lebih jauh. Selain itu, kalau kita sudah terdiagnosa, biasanya kami akan menyesuaikan kebutuhan kalori tersebut dengan kondisi klinis si pasien tersebut. Jadi apa itu keluhannya, misalkan contohnya batuk atau sesak, kemudian ada mual atau muntah. Kemudian tanda vital ini terutama misalkan pasiennya dalam kondisi demam dan keseimbangan cairan. Kadang-kadang pasien dengan keluhan COVID itu disertai dengan diare atau mual muntah. Jadi kita harus memperhitungkan segala sesuatunya untuk memberikan berapa banyak yang harus dikonsumsi. Selain itu, biasanya ada juga orang-orang yang isolasi mandiri juga memiliki penyakit penyerta atau yang sering kita sebut sebagai penyakit komorbid. Bisa berubah diabetes, kemudian hipertensi atau paru, atau mungkin penyakit lainnya. Kemudian biasanya juga ada pengaruh dari nilai laboratorium. Contohnya, misalkan orangnya tidak punya sakit bawaan yang terlalu berat, tapi dia sudah punya penyakit kolesterolnya cenderung tinggi, maka dalam pemberian makanan untuk lemaknya kita pun juga harus berhati-hati baik secara jumlah maupun jenisnya.
Kemudian yang lain yaitu respon asupan. Jadi sama seperti dokter lainnya, kami sebagai dokter gizi biasanya juga akan memantau pasien-pasien tersebut. Apabila hari ini muntah, kami berikan berapa banyak. Kemudian bila besoknya keluhannya sudah berkurang, biasanya kami akan pelan-pelan naikkan. Apabila ada nyeri telan, konsistensi makanannya mungkin perlu diubah. Kemudian apabila ada anosmia atau kehilangan penciuman seperti yang sekarang marak, biasanya kalau untuk infeksi COVID, orang-orang sering tanya apakah masih bisa membau sesuatu atau tidak. Bila tidak, kecenderungan ada kemungkinan dia terkena untuk penyakit COVID. Nah, seperti yang kita sebutkan bahwa tiap-tiap makanan itu akan berubah kebutuhannya baik untuk seluruh anggota keluarga yang ada di dalam rumah tersebut, tapi tetap harus memperhatikan komposisinya sesuai dengan yang saya sebutkan tadi di atas. Nah, kita membahas lebih jauh mengenai makronutrien di sini yaitu protein, karbohidrat, dan lemak. Untuk protein sendiri secara normal, kalau untuk orang-orang dengan COVID ini memang disarankan bagi orang tua minimal yaitu 1 gram per kilogram berat badan. Sedangkan apabila dia memiliki penyakit tambahan, kecuali pada sakit ginjal biasanya, kecenderungannya proteinnya akan lebih ditingkatkan. Kenapa? Pada saat kita sakit, apapun sakitnya, tubuh kita itu akan selalu dalam kondisi memperbaiki. Jadi ada yang dihancurkan sel-selnya dan tubuh selalu akan berusaha untuk memperbaiki. Sehingga nutrisi yang masuk, terutama protein ini akan dipakai untuk memperbaiki. Dan pada pasien-pasien ini biasanya akan menyesuaikan untuk komposisi karbohidrat dan lemaknya. Di mana karbohidrat sendiri akan disesuaikan bisa antara 50-70%, kemudian lemaknya bisa ditingkatkan dari 30-50% dari komposisi makanan per kali makan ataupun dalam sehari. Nah, kenapa ini menjadi penting makronutrien dan kalori yang saya sebutkan sebelumnya? Ternyata pada pasien-pasien COVID, after effect-nya salah satunya yaitu pada pasien yang sudah dengan sakit parah ataupun yang sakit ringan, ternyata ada kejadian yang menyatakan bahwa terjadi paru-parunya terbentuk seperti jaringan ikat, dan untuk nafasnya sendiri dia juga akan terasa lebih berat dibandingkan sebelumnya. Hal ini sih biasanya didukung karena pada saat sakit tadi yang seperti saya sebutkan, tubuh itu akan berusaha ada sel-sel yang rusak, dan terutama biasanya itu terjadi pada sel-sel otot, termasuk dari otot-otot pernafasan kita. Jadi kalau misalkan kita sakit dalam kondisi yang cukup berat, biasanya akan kelihatan sekali setelah pulang dari rumah sakit atau setelah kita sembuh, itu berat badan kita menyusut. Nah, yang menyusut ternyata bukan lemaknya, justru yang menyusut adalah protein. Maka dari itu, pada pasien-pasien seperti ini kita sangat sarankan bahwa kebutuhan kalori dan proteinnya harus terpenuhi dalam posisi makan sehari-hari. Untuk mikronutrien yaitu vitamin dan mineral ada beberapa rekomendasi, di mana yang sering kita dengar yaitu vitamin C atau yang disebutkan kalau untuk pasien sakit COVID sendiri antara 1-2 gram per hari. Kalau untuk orang yang normal biasanya kisarannya sekitar 200. Dan yang terbaru yang sedang tren sekarang itu yaitu vitamin D. Ternyata ini dia memiliki fungsi yang sangat besar juga berperan pada sistem kekebalan tubuh. Nah, kita perlu cek terlebih dahulu kadar vitamin D. Jika sudah mencapai angka 40-60, untuk orang yang sakit itu dosisnya kalau untuk di Indonesia sendiri disarankan antara 1.000 sampai 5.000. Kalau jika dia menderita penyakit yang lebih berat, bisa ditingkatkan hingga 10.000 international unit. Untuk vitamin yang lain, vitamin E bisa sekitar 200 international unit untuk pasien yang dengan positif COVID. Selenium bisa sampai 200 mikrogram. Zinc sendiri diperlukan antara bisa mencapai 50 untuk orang Indonesia. Kemudian dibutuhkan juga asupan yang mengandung besi, di mana juga diperlukan omega 3 seperti yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya. Ini bisa kita peroleh juga dari makanan ataupun dari suplemen. Kalau orang tersebut sudah menderita COVID, dibutuhkan sekitar 1.000 sampai 3.000 mg per hari. Bisa kita tambahkan multivitamin, jadi yang satu jenis vitamin kemudian komposisinya macam-macam. Ini biasanya untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan angka kecukupan gizi berdasarkan usia ataupun jenis kelamin orang tersebut. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai contoh sumber-sumber makanan dan nilai gizinya.
Jadi kalau di sini kita lihat baik vitamin A sampai kebutuhan makro dan mikronutrien lainnya, itu kita bisa lihat di sini bahwa sebetulnya banyak terdapat pada makanan kita sehari-hari. Asalkan kita bisa mengkonsumsi dalam makanan yang bervariasi dalam satu hari. Jadi ada lauk pauknya, kemudian ada sayur-sayuran dan buah-buahan, dan juga ada sumber karbohidrat. Ini akan memenuhi semua kebutuhan kita. Yang perlu kita tekankan di sini yaitu untuk komposisi protein contohnya. Apabila seorang tadi dikatakan bahwa kebutuhannya yaitu 1 gram per kilogram berat badan. Apabila ibu atau bapak berat badannya sekitar 50 gram, 50 kilo, berarti kebutuhannya dikatakan bahwa perlu 50 gram protein per hari. Nah, perlu kita ingat berarti untuk protein yang ibu konsumsi itu bukan misalkan contohnya ayam 50 gram, ternyata tidak. Dari kita lihat dari tabel ini, produk ayam sendiri dalam 100 gramnya dia hanya mengandung 19,3. Jadi ibu perlu beberapa kurang lebih kalau untuk mencapai 50 gram berarti ibu perlu mengkonsumsi sekitar 3 porsi atau 300 gram kurang lebihnya. Itu berlaku juga untuk vitamin. Dikatakan kalau vitamin sekarang orang berlomba-lomba untuk beli vitamin, misalkan contohnya vitamin C. Antara 1.000, ada yang beli yang 500. Ternyata kita bisa lihat di sini, kalau untuk kita makan sendiri vitamin C dalam 100 gram jeruk saja, dia sudah mengandung 53,2. Apabila Bapak Ibu sendiri di rumah sudah mengkonsumsi misalkan jeruk 4 biji saja, itu sudah mencukupi untuk kebutuhan harian secara normal. Jadi tidak perlu untuk mengkonsumsi suplemen sebetulnya untuk vitamin C. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Di sini saya juga akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk belajar lebih mengenal makanan yang kita konsumsi. Jadi misalkan Bapak Ibu membeli makanan atau minuman yang dalam kemasan yang juga ada nutrition fact atau informasi gizinya, mari kita belajar untuk melihat bahwa komposisi makanan itu akan sangat berpengaruh dalam tubuh kita. Nah, secara permasalahan nutrisi selama isolasi mandiri, jadi seperti yang kita ketahui, COVID itu sendiri membawa dampak baik secara sosial maupun secara kesehatan ya. Pada saat kita lakukan isolasi mandiri, tentunya tidak bisa bekerja. Jadi ya dalam karantina ini biasanya orang-orang tidak melakukan apa-apa, cenderung bosan. Karena bosan, lebih sering larinya ke makanan. Entah itu beli via online ataupun mungkin masak sendiri di rumah, sehingga asupan makannya jauh lebih meningkat, dan karena terkarantina di rumah, lupa untuk melakukan olahraga sehingga meningkatkan berat badannya sendiri yang tentunya juga tidak bagus untuk penyembuhannya. Kemudian karena ditambah dengan informasi dari TV ataupun dari media sosial lainnya, biasanya cenderung lebih stres untuk selama di rumah, padahal kita tahu bahwa itu akan menurunkan kekebalan tubuh. Larinya seringkali juga orang dengan stres, ada beberapa orang yang lari lebih banyak makan makanan yang dia sukai atau yang kita sebut comfort food. Nah, ternyata comfort food-nya orang kita lebih sering cenderung lebih banyak asupan karbohidrat ataupun lemaknya, yang tentunya juga sama, akan meningkatkan berat badan pada akhirnya. Nah, karena stres biasanya akan terjadi gangguan pada pola tidurnya. Selain itu, pada saat isolasi mandiri, karena cuma gejala ringan, ada beberapa gejala yang menyulitkan untuk makan makanan secara sehat untuk pasien tersebut. Dan ketersediaan makanan, kalau biasanya ada orang yang melakukan isolasi mandiri tapi tidak ada teman untuk menyediakan makanan, sehingga dia kesulitan dan akhirnya hanya bisa memesan secara online yang kadang-kadang dipesan juga kurang sehat untuk dia. Nah, ini beberapa gejala yang muncul pada pasien-pasien dengan isolasi mandiri. Kita akan coba tips dan triknya gimana caranya supaya bisa tetap memperoleh makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi misalkan dia dalam kondisi kelelahan atau badannya sering capek, maka kita bisa atasi dengan cara menggunakan alat makan yang ringan, sehingga pada saat makan itu dia tidak butuh tenaga yang lebih untuk makan. Kalau misalkan alat makannya biasanya dari sendok yang besi atau yang logam yang berat, kita ganti dengan sendok plastik.
Kemudian tekstur makanannya juga akan berpengaruh. Biasanya kalau kita sudah sakit, malas untuk mengunyah. Makin makanan itu keras, kita makin sedikit untuk makan, sehingga makanan yang disajikan lebih baik dia dengan tekstur yang lebih lembut. Contoh, misalkan bisa di blender, ataupun mungkin dengan makanan cair, atau bisa dengan praktis misalkan dengan penggunaan formula. Kemudian pakai sedotan yang lebih pendek sehingga tidak butuh tenaga lebih untuk menyedot minumannya. Dan harus dipastikan istirahat yang cukup, kemudian makanan yang paling banyak yang bisa dikonsumsi. Misalkan pada saat dia pagi tidak mampu untuk makan, setelah itu tidur, siang merasa lebih enak, makanlah porsi yang terbesar pada saat itu, supaya mencukupi kebutuhan dan tidak terjadi defisit kalori dalam hari itu. Nah, bisa dilakukan diatasi juga makanan itu dibagi dalam porsi kecil sehingga bisa dikonsumsi dalam beberapa jam, contohnya 3 jam sekali. Kemudian bisa meletakkan makanan di samping tempat tidur atau bila tidak, makan makanan yang gampang untuk disajikan kalau tidak ada orang yang menyediakan. Contohnya bisa dibuat roti sandwich misalkan. Apabila pasiennya dalam kondisi sesak, jangan lupa tetap memberikan oksigen selama pemberian makanan. Jadi mungkin harus berganti-ganti, tapi ini menjaga agar pasiennya juga dalam kadar oksigennya tetap bagus sehingga tidak terjadi tambah lelah untuk pasiennya itu sendiri. Kalau mual, biasanya kita akan sarankan makanannya itu akan dibagi dalam porsi-porsi yang kecil. Kemudian makanan juga lebih baik disajikan dalam kondisi dingin dibandingkan dengan panas. Kenapa? Kalau kita pikir-pikir, pada saat kondisi makanan itu panas, biasanya kan aromanya akan cenderung lebih kuat dibandingkan pada saat makanan itu dingin. Dan biasanya untuk rasanya sendiri, untuk makanan-makanan yang lebih hangat itu akan cenderung lebih kuat dibandingkan pada saat makanan itu lebih dingin kondisinya. Dan untuk mengatasi bau menyengat, bisa caranya makanan disiapkan orang lain. Bila tidak ada, mungkin makanan itu kalau kita tetap mau makan dalam kondisi hangat, dihangatkan dalam microwave supaya kondisinya dia baunya juga terbatas di situ. Terus kemudian bisa juga memakai formula di sini, susu atau formula. Saat ini sudah ada tersedia memang formula yang khusus untuk pasien, misalkan contohnya untuk yang dengan gula ataupun dengan yang sakit paru-paru atau dengan COVID seperti ini atau dengan hipertensi dan lain-lain. Jadi itu menjadi salah satu pilihan bila tidak mampu makan makanan yang secara normal kita konsumsi biasanya. Kemudian biasanya karena ada gejala batuk atau pilek, itu biasanya kita akan berhadapan dengan lendir. Caranya gimana? Apabila kita tidak ada rasa atau apa, harus memang kita lawan, jadi tetap harus ada asupan makan yang masuk. Kalau memang kesusahan, biasanya kita pakai satu tadi bisa pakai formula, atau dua, pilih makanan yang memiliki taste yang segar ataupun asam. Contohnya pakai yogurt, karena dengan yogurt ini juga proteinnya cukup tinggi. Kemudian rutinlah untuk minum air, atau mungkin cairan yang lain, supaya lendir pun juga akan lebih encer di dalam tubuh. Jadi lebih mudah untuk dikeluarkan sehingga kembali untuk penciumannya merangsang untuk nafsu makan. Kemudian selanjutnya bisa timbul gejala diare pada orang-orang dengan COVID. Jadi kalau dengan diare kita sudah tahu bahwa kehilangannya tidak cuma dengan cairan tapi juga elektrolit yang hilang. Jadi pada pasien-pasien ini harus tetap dijaga untuk asupan cairannya. Kemudian saat makan makanan, usahakan porsinya dalam jumlah kecil sehingga dia tidak merangsang untuk pergerakan usus. Biasanya kalau kita langsung makan dalam jumlah yang besar, usus kita itu akan seolah-olah berontak untuk mengeluarkan isinya. Jadi kita akali dengan cara makan porsi kecil tapi lebih sering. Kemudian kalau untuk diare biasanya kita akan menyetop produk-produk yang mengandung laktosa, terutama susu-susu yang kita beli di pasaran yang secara susu cair atau yang dalam bubuk atau apa, kadang-kadang masih terkandung laktosa. Jadi kita lebih pilih susu yang bebas laktosa. Ada formula yang memang khusus, atau bisa memilih produk-produk yang berisi probiotik, contohnya seperti yogurt, untuk memperbaiki juga flora usus yang baik. Kemudian selain itu ada gejala lain berupa hilangnya bau dan rasa. Kalau ini kita harus agak pintar-pintar untuk bermain sesuai dengan kondisinya pasien. Misalkan kalau dia kehilangan bau atau rasa, kita bisa atasi dengan permainan tekstur.
Jadi misalkan dengan sayur, kemudian dipotong-potong, dicampurkan ke dalam telur kah, atau mungkin dicampur dengan makanan lain, contohnya kacang kita cacah kecil, kemudian kita taruh sebagai topping di atas makanan. Bisa juga dengan konsumsi makanan yang buah-buahan kering contohnya. Ada lagi yang menyatakan bisa juga dengan mencoba minuman ringan berkarbonasi. Dalam hal ini saya tidak menyarankan untuk mengkonsumsi soft drink. Kita bisa ambil air soda misalkan, itu hanya sekedar untuk menghalangi supaya ada rasa di dalam mulut sehingga masih merangsang untuk nafsu makan orang timbul. Kemudian bisa dengan rasa yang lain, contohnya pedas. Dari beberapa yang saya dapat dari teman-teman juga infonya, ada pasien juga yang hanya merasa akan nyaman makan jika rasanya pedas. Jadi dia akan berusaha bagaimana caranya supaya makanan yang dia makan tetap pedas, supaya merangsang nafsu makannya. Kita bisa pakai, kalau di Indonesia kita bisa pakai dengan lombok terutama. Tapi kalau misalkan tidak pun bisa kita atasi dengan saus lombok kah, atau mungkin dengan bumbu-bumbu lain yang lebih merangsang. Contohnya seperti kari yang bumbunya lebih kuat, ataupun dengan produk-produk yang lain. Kemudian kita bisa melakukan permainan juga dengan cara penyajian. Jadi makanan yang kita sajikan tidak melulu harus diletakkan seperti kita makan seperti biasa, itu bisa dibantu dengan orang yang menyajikan, bisa diatur. Kalau misalkan untuk anak kecil, misalkan dia bisa diatur dibikin bentuk-bentuk tertentu supaya juga untuk merangsang nafsu makan, termasuk dengan warna-warni dari makanan tersebut. Nah, kemudian untuk penciuman dan indera perasa sendiri, biasanya ada beberapa pasien yang masih tetap merasakan rasa dasar. Selain pedas tadi, kemudian ada rasa manis ataupun asin. Jadi kita lebih bermain di rasa yang dia memang masih merasakan supaya ada nafsu makannya, sehingga makanan tetap bisa masuk ke dalam badannya orang tersebut. Kemudian tadi seperti yang sudah dikatakan Dr. Santi, kita bahas mengenai cairan. Jadi kenapa cairan ini menjadi penting? Karena tubuh kita itu sebetulnya terdiri 70% dari air, dan biasanya dia akan hilang melalui kencing ataupun melalui buang air besar, kemudian bisa juga dari kulit maupun saluran pernafasan. Setiap kali kita bernafas, kita juga akan mengeluarkan air dari tubuh kita. Nah, pada saat kita terinfeksi penyakit, itu biasanya tubuh akan kehilangan air dengan cepat, karena begitu kita demam, itu akan kebutuhan cairannya meningkat hingga kurang lebih 13% dari kebutuhan orang normal. Selain itu, biasanya kita juga, kalau orang yang sakit, cenderung ada yang mual, muntah, atau diare, biasanya kita juga malas makan, sehingga asupan cairan sendiri pun juga akan berkurang. Nah, ini yang harus kita atasi. Bagaimana caranya? Tetap minum meskipun tidak merasa haus. Jangan tunggu merasa haus, karena pada saat tubuh kita merasa haus, itu sudah merupakan tanda awal terjadinya dehidrasi. Nah, tanda lainnya yaitu dia bisa tambah demam, kemudian warna kencingnya menjadi lebih gelap, pengeluaran kencing sendiri makin berkurang jumlahnya, mulutnya menjadi kering, detak jantung cenderung meningkat, kemudian lebih gampang lelah, dan kadang bisa sampai ekstrim orangnya menjadi bingung, karena ini sudah tahap dehidrasi yang berat sekali, biasanya sampai berpengaruh ke otak. Kenapa kita harus tetap minum cairan pada saat kehilangan tubuh? Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa demam, kehilangan cairan akan meningkat. Jadi tetap harus dikembalikan supaya menjaga keseimbangan dalam tubuh. Selain itu juga untuk mengencerkan lendir dari pernafasan kita. Jadi pada saat pasien-pasien COVID ini dianjurkan minum dengan jumlah yang cukup supaya tidak terjadi dehidrasi, karena begitu dehidrasi terjadi, lendir yang ada di dalam saluran pernafasan itu menjadi menebal dan sulit untuk dikeluarkan, dan bahaya karena bakteri-bakteri yang terperangkap di dalam lendir tersebut itulah yang akan menyebabkan terjadinya pneumonia atau radang dalam paru-paru kita, sehingga membawa efek pada akhirnya bisa terjadi jaringan ikat di dalam paru-paru. Nah, ini makanya ada beberapa saran-saran, jadi disarankan untuk minum cairan setiap beberapa menit jika tidak bisa minum dalam jumlah yang banyak atau sekaligus. Kemudian cairan sendiri tidak harus berupa air putih,
bisa diakali dengan cara minum, misalkan pada saat makan bisa berupa sup, air kelapa, susu, teh, bahkan dengan jus buah. Kemudian kalau ada diare, pakailah dengan larutan rehidrasi oral atau oralit, kemudian bisa juga dipakai susu formula. Misalkan, untuk memenuhi juga selain dengan kebutuhan cairan juga mendapatkan kalori dan protein. Dan selalu sediakan cairan di samping tempat tidur untuk dikonsumsi setiap kali kita bangun, terutama pada malam hari, supaya tetap terjaga kebutuhannya. Nah, mengenai persediaan makanan selama karantina, ada yang menanyakan apa saja yang harus saya simpan selama karantina, Dok. Jadi begini, sebetulnya boleh atau tidak untuk menyetok makanan di dalam rumah. Disarankan, tapi kita tidak menyarankan dengan jumlah yang berlebihan. Jadi sebaiknya sebelum kita melakukan belanja atau menyetok makanan, kita harus pertimbangkan dulu makanan apa yang ada di rumah. Kita pakai prinsip untuk kami sebagai gizi itu first in, first out. Jadi apa yang kita beli duluan, itu yang harus kita konsumsi lebih dulu. Jadi selalu perhatikan untuk expired date untuk makanan supaya nutrisi yang masuk juga masih tetap terjaga. Jangan membeli makanan bila kita memang tidak pernah mengkonsumsinya. Misalkan hanya karena tertarik ada informasi, oh ini makanan bagus atau apa, ternyata nanti setelah dimasak tidak cocok dan akibatnya akan terbuang. Kemudian pada saat di rumah apabila mampu untuk memasak, usahakan bisa juga diakali dengan cara masak dalam jumlah besar, kemudian didistribusikan dalam tempat-tempat terpisah sehingga bisa dikonsumsi untuk beberapa kali. Kemudian jangan menyetok untuk makanan cemilan-cemilan yang sekiranya kurang sehat. Contohnya seperti makanan snack kering ataupun coklat yang dengan kadar gulanya cukup tinggi. Dan kita bisa memanfaatkan sebetulnya untuk layanan pesan antar yang sekarang sudah banyak didapatkan. Nah, apa saja yang harus disiapkan di rumah sebetulnya yaitu bahan karbohidrat, protein, buah, sayur, dan lemak terutama. Nah, untuk karbohidrat kita bahan dasar biasanya memakai tetap beras. Beras pun banyak macamnya, bisa dipilih sesuai dengan apa yang dikonsumsi harian. Kemudian untuk protein ini tetap harus meliputi seperti daging, ikan, ayam, kemudian bisa susu dan telur. Nah, untuk buah-buahan dan sayur-sayuran maupun sumber protein ini, kadang kita bisa menemukan dalam produk untuk makanan kaleng ataupun produk yang segar. Bila memang kesulitan untuk mendapatkan yang produk segar, makanan kaleng pun masih diperbolehkan. Kemudian untuk sumber lemak sendiri, baik dari minyak untuk memasak, kemudian bisa butter atau mentega ataupun margarin, dan bisa juga memakai kacang-kacangan ataupun biji-bijian yang memang mengandung minyak yang bagus. Nah, dikatakan di sini kalau misalkan pertanyaan selanjutnya tadi saya sebutkan bahwa makanan kaleng atau makanan kemasan, ditanyakan apakah itu akan aman. Nah, kita harus bijak dalam memilih tentunya. Jadi misalkan untuk kayak produk susu, kita harus pilih sesuai dengan konsumsi kita. Jadi kalau misalkan kita akan mengkonsumsi dalam jangka waktu yang panjang, usahakan memilih susu yang memang tahan lama. Kemudian untuk makanan baik buah, sayuran ataupun tadi sumber protein, itu bisa kita memakai sumber yang dalam kondisi frozen ataupun mungkin yang dalam kondisi makanan yang sudah dikalengkan. Karena ini memang dia dijaga supaya memang bisa dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Tapi kita harus ingat, setiap kali membeli, tadi seperti saya sampaikan, bijaklah untuk melihat informasi gizi yang tercantum. Jadi di situ bila tercantum ada tambahan gula atau garam, perhatikan porsi saat memakan. Jadi tidak berlebihan pada saat mengkonsumsi sehingga tetap terjaga kesehatan kita selama masa karantina atau selama melakukan isolasi mandiri. Kemudian untuk produk-produk instan atau misalkan makanan yang frozen yang memang sekarang banyak, boleh tetap dikonsumsi tapi tidak jumlahnya berlebihan. Nah, pada saat belanja, ini kita sarankan biasanya untuk pasien-pasien ini tetap melakukan 5M itu tadi, dan kita melakukan betul-betul usahakan sudah mendata makanan apa yang disediakan dan apa yang akan dibeli, sehingga betul-betul waktu belanja itu akan menjadi minimal. Pesan yang terakhir yang penting pada saat mengolah makanan yaitu kita harus tetap melakukan higiene
dengan cara cuci tangannya terlebih dahulu dengan sabun, kemudian usahakan memisahkan telenan dan pisau yang dipakai untuk bahan mentah dan bahan makanan yang matang, sehingga tidak terjadi kontaminasi, tidak menimbulkan bakteri yang bisa menyebabkan penyakit. Masak sesuai dengan suhu yang benar, kemudian simpan makanan yang sudah matang juga dengan suhu yang baik. Selain itu juga menggunakan air dan bahan baku yang aman sehingga tidak menambahkan kontaminasi tambahan bagi orang yang sudah sakit. Sebagai kesimpulan, tetap untuk pasien-pasien yang isolasi mandiri, saya sarankan tetap melakukan aktivitas fisik, kemudian cukupkan kebutuhan gizinya, melakukan istirahat yang cukup, jangan bertambah stres, dan tetap menerapkan personal food hygiene untuk menjaga kesehatannya. Itu saja dari saya. Sebagai tambahan di sini, kita perlu ingat bahwa jadikan makanan sebagai obat, bukan obat sebagai makanan. Jadi usahakan mencapai kebutuhan gizi yang baik sehingga obat yang diberikan dengan makanan yang masuk itu akan mendorong agar kesembuhan kita menjadi lebih cepat. Sekian, terima kasih. Pertanyaannya, sebentar. Yang pertama, ya, ini dari Ibu Sareh ya. Untuk laporan kepada puskesmas, apakah dilakukan oleh pasien sendiri atau oleh dokter yang merawat? Agak sulit bila puskesmas daerah pasien berbeda dengan puskesmas daerah dokternya. Baik, begini. Jadi di saat sekarang ini, kalau Anda terdiagnosa positif COVID atau siapapun dari antara keluarga kita, tidak harus kita ke puskesmas. Ya, kalau memang puskesmas areanya jauh, siapapun tenaga kesehatan yang Anda bisa berkonsultasi atau juga mau menghubungi tim kami dari Iris Beauty Clinic, kami akan membantu. Jadi tidak harus langsung laporan ke puskesmas, karena kami klinik-klinik, semua klinik di luar rumah sakit, baik klinik pratama, klinik utama, kita memang harus secara rutin melaporkan pada dinas kesehatan. Jadi semua pelaporan ini akan terkait nantinya. Jadi itu ya, Bu Sare. Kemudian pertanyaan berikut, apakah betul dikatakan bahwa nasi yang panas lebih banyak mengandung gula daripada nasi dalam keadaan dingin? Nah, ini untuk Dr. Christina. Silakan Dr. Christina. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi begini, memang ada berkembang di masyarakat nyatakan kalau nasi panas. Jadi kalau kita saat memasak nasi ini memang kita sarankan setelah matang jangan dilakukan pemanasan secara terus-menerus, karena pada nasi sendiri itu ada yang kita sebut sebagai zat pati, di mana kalau dilakukan pemanasan zat pati ini akan pecah. Nah, makin dia terpecah, makin banyak gula yang ada dalam nasi tersebut akan cenderung lebih tinggi. Jadi makanya untuk pasien-pasien yang baik dengan COVID ataupun yang pasien dengan diabetes, disarankan konsumsi makanan yaitu masaklah nasi, setelah dia matang, segera tutup untuk rice cookernya. Karena sekarang kita banyak pakai rice cooker yang dengan warmer. Biasanya sampai warmernya dari pagi sampai malam menyala terus, karena dianggap supaya nasinya tambah enak atau tetap hangat. Ternyata itu membawa efek bahwa dengan seperti itu, kadar gulanya dia akan makin tinggi, karena patinya di dalam berasnya itu tadi makin terpecah. Seperti itu. Semoga bisa menjawab. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Christina ya. Jadi ini meluruskan ya supaya kita paham ya tentang bagaimana kita menjaga untuk nasi ya, memilih nasi di rumah. Baik, selanjutnya ini ada lagi pertanyaannya masuk. Sekarang dari Ibu Hastuti. Salam para dokter, terima kasih atas presentasinya yang sangat menarik. Terima kasih Bu Hastuti. Mengenai penderita COVID yang kehilangan indera penciuman, banyak yang sembuh dengan banyak mencium aroma minyak kayu putih. Bagaimana menurut dokter? Nah, mungkin saya bantu jawab ya. Jadi salah satunya memang kehilangan indera penciuman, ini salah satu gejala yang banyak pada penderita COVID-19. Nah, tentang penggunaan minyak kayu putih untuk penciuman, kita tahu dulu bahan minyak kayu putih ini salah satunya bisa membantu untuk menstimulasi sistem imun tubuh.
Yang kedua, minyak kayu putih juga berefek untuk mematikan benda asing yang masuk melalui saluran nafas kita. Jadi kalau kita entah letakkan tisu di daerah ini atau sering mencium minyak kayu putih, tujuannya adalah itu. Boleh saja digunakan, tapi yang utama adalah obat-obat yang diberikan oleh dokter. Biasanya dokter akan memberikan misalnya obat antiviral, kemudian antibiotik yang diberikan, beserta yang lain-lain. Itu yang utama harus dijalankan. Jadi itu ya, mungkin saya luruskan juga. Kadang saya mendengar ada beberapa awam masyarakat yang minyak kayu putih ini diminum. Nah, ini yang saya perlu warning. Kalau memang tadi kan efek minyak kayu putih sudah saya jelaskan bahwa untuk sistem imun dan untuk membantu memproteksi benda asing yang masuk ke tubuh. Tapi kalau kita minum minyak kayu putih justru bisa menimbulkan keracunan. Dengan tanda-tanda apa? Denyut jantungnya meningkat, mual, muntah, diare. Jadi bukannya sehat, kalau diminum malah menimbulkan keracunan. Saya kira dari saya itu. Mungkin Dokter Kristina mau menambahkan, dokter, tentang minyak kayu putih. Gimana, Dok? Silakan. Kalau untuk mengenai diminum atau dikonsumsi, memang ada beberapa daerah yang kebiasaannya seperti itu ya. Kalau saya pernah tahu, memang ada dibikin untuk dalam bentuk permen memang. Tapi memang hingga saat ini belum ada penelitian secara jelas untuk menyatakan bahwa itu memang berefek bagus untuk COVID sendiri ataupun untuk penyakit yang lain. Mengenai menghisap, kemudian dia bisa menghilangkan untuk anosmianya sendiri, gejalanya. Ini saya baru dapat informasi dari teman. Memang ada dokter THT yang menyarankan bahwa minyak kayu putih yang dihisap itu sebetulnya untuk latihan. Jadi bukan untuk dikonsumsi, tapi untuk dihirup sebagai latihan untuk mengembalikan indera penciuman yang memang sudah hilang. Salah satunya memang dengan menghirup bau yang lebih tajam. Oke, ya baik. Terima kasih Dokter Kristina. Ini melengkapi ya, jadi pengetahuan kita sekalian. Kemudian ini pertanyaan berikut. Sekarang untuk kembali Dokter Kristina, dari Bapak Tanto Chandra, apakah makan telur setiap hari itu bisa meningkatkan kolesterol? Ini terutama mungkin pada mereka yang memang kecenderungan kolesterol tinggi. Silakan Dokter Kristina. Jadi memang betul gini ceritanya. Kalau untuk penelitian yang terbaru, dia menyatakan bahwa makan telur setiap hari, 1 butir dalam 1 minggu itu misalkan 6 kali makan setiap hari, 1, itu ternyata dia tidak meningkatkan kadar kolesterol, Bapak. Jadi perlu kita perhatikan juga cara penyajiannya. Kalau misalkan kita menggunakan minyak yang berlebihan, atau mungkin minyaknya dia dipakai sudah berkali-kali, tentunya itu yang akan menyebabkan kolesterol kita meningkat dibandingkan dengan telurnya sendiri. Kandungan kolesterol di dalam telur pun jumlahnya juga tidak terlalu besar sampai menyebabkan kadar kolesterol dalam darah kita sampai meningkat. Perlu diperhatikan juga dengan pola makan yang lainnya. Oke, jadi penting ya bagaimana cara pengolahannya Dokter Kristina ya. Baik. Berikutnya sekarang. Nah sekarang pertanyaan dari Bapak Muhammad Fatoni, bagaimana pola nutrisi untuk lansia yang punya komorbid saat melakukan isolasi mandiri? Tadi Dokter Kristina sudah menjelaskan, mungkin silakan dokter. Baik dok, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Ini sebetulnya begini, karena namanya terapi nutrisi itu sebetulnya terpersonalisasi. Jadi untuk tiap orang tentunya akan berbeda. Polimorbid apa yang misalkan Bapak derita? Kalau contohnya misalkan untuk dengan diabetes, tentunya kita akan mengatur selain proteinnya tadi cukup, kita juga harus penuhi untuk karbohidratnya tidak boleh berlebihan sehingga kadar gula Bapak juga akan tetap terjaga. Kemudian dilihat juga, misalkan dengan diabetes, kemudian ada dengan tambahan ternyata sudah mengenai di ginjalnya. Otomatis proteinnya akan kami sesuaikan, di mana kondisinya Bapak harus mengkonsumsi dalam jumlah tertentu untuk proteinnya yang tetap cukup untuk memperbaiki sel-sel yang rusak itu tadi, tapi juga mempertahankan untuk fungsi ginjalnya Bapak. Jadi kita akan bermain nanti untuk komposisinya memang tiap orang tidak akan sama sebetulnya. Kalau misalkan mau bertanya lebih lanjut, bisa mungkin menghubungi, nanti bisa kita sambil diskusi, karena tiap-tiap orang akan berbeda kebutuhannya. Sedangkan untuk lemak pun juga akan kita atur berapa banyak yang diperbolehkan dan apa saja yang harus dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan lemaknya.
Jangan hanya melulu karena dikatakan kebutuhan lemak, oh berarti saya boleh untuk makanan yang digoreng-goreng seperti itu. Tidak selalu, karena itu ada batasan tertentunya. Baik, terima kasih Dr. Christina. Ya, kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Ini kemudian dari Ibu Ike, setelah pasien sembuh dari COVID, berapa lama antibodi yang sudah terbentuk di dalam tubuh bisa menangkal serangan virus COVID yang berulang? Nah, mungkin saya coba jawab dulu, nanti Dr. Christina bisa menambahkan ya. Pada saat kita setelah pulih dari COVID, biasanya kan tubuh akan membentuk antibodi, dan itu pun akan butuh proses. Antibodi itu biasanya baru terbentuk setelah di atas 1 bulan, ya, minggu keempat, dan setelahnya minggu keempat sampai ke-6 itu antibodi mulai terbentuk, ya. Nah, sampai berapa lama kita akan ini tiap orang berbeda-beda. Kita tidak bisa menentukan pastinya, tergantung bagaimana kita jaga pola, kan ini tadi terkait dengan pola nutrisi yang Dr. Christina jelaskan, bagaimana kita juga mengatur pola hidup, pola aktivitas dan istirahat, itu semua tentunya akan menentukan stamina tubuh kita, berapa lama kita akan mampu. Mungkin seperti itu. Dr. Christina mungkin bisa menambahkan bagaimana supaya ini antibodi. Baik. Ya, tambahannya juga mungkin dari gejalanya ya dok ya. Kalau misalkan kita terkena dengan gejala ringan tentunya beda dengan orang yang terkena dengan gejala yang lebih berat biasanya. Karena seperti yang tadi saya sampaikan di depan, ada sel-sel imun tubuh kita itu yang memang disekolahkan. Jadi pada saat kita terkena COVID itu berarti sistem imun tubuh kita itu sedang sekolah. Seberapa besar ilmu yang didapat, seberapa lama ilmu yang didapat itu tentunya akan berpengaruh untuk sistem kekebalan tubuh. Ternyata memang beberapa didapatkan orang dengan gejala yang lebih berat, memang untuk antibodinya dia bertahannya juga lebih lama dibandingkan dengan orang yang gejalanya lebih ringan. Jadi setelah kena, kalau sudah sembuh, tentu harus pertimbangkan untuk memang betul-betul menjaga pola hidup termasuk olahraga, makanan, tidur, stres, dan lain sebagainya, supaya kita juga tidak terinfeksi kembali. Seperti itu. Baik, terima mungkin kasih itu dokter. Sebagai tambahan. Ya, baik, terima kasih Dr. Christina. Lanjut lagi, semakin banyak yang tanya Dr. Christina. Sekarang kembali lagi untuk Dr. Christina ini dari Bapak Tanto Chandra. Apakah tentang VCO atau makan bawang putih setiap hari ini bisa mencegah kita terinfeksi COVID-19? Silakan Dr. Christina. Oke, saya coba jawab dulu yang mengenai VCO. Ini memang ada penelitian yang menyatakan bahwa dia bisa membantu untuk infeksi virus COVID-19. Tapi ini memang bukan dalam skala yang besar. Jadi VCO-nya sendiri atau virgin coconut oil minyak kelapa ini memang ternyata secara alamiah dia memang punya sifat antibakteri ataupun antivirus. Salah satunya memang dia bisa membantu. Tapi ini pun juga belum yang dipastikan dia harus ada dosisnya. Karena ini penelitian kan memang sambil berjalan, belum ada hasil yang fix berapa. Jadi kalau ini kita konsumsi sebagai bagian dari pola makan kita sehari-hari, masih oke, bisa membantu karena memang ada sifat antibakteri dan antivirus di dalam VCO-nya sendiri. Sama seperti halnya dengan bawang putih. Jadi memang dia secara alamiah memang ada kandungan antioksidannya dia yang memang membantu untuk menangkal radikal bebas. Salah satunya radikal bebas ini kan memang kita dapatkan dari pola hidup kita sehari-hari. Bahkan saat kita bernapas pun itu ada radikal bebas yang akan muncul di dalam tubuh. Nah, dengan bawang putih ini dia akan menangkal. Kalau di dalam tubuh kita tidak berlebihan radikal bebasnya, tentunya untuk sistem imun kita jadinya lebih bagus, sehingga kita lebih tahan terhadap infeksi baik dari bakteri maupun dari virus. Jadi kedua-duanya bisa membantu, tapi tidak secara langsung sebetulnya. Oke, ya baik. Demikian Pak Tanto ya, mudah-mudahan jelas. Berikutnya, pertanyaan berikutnya kembali Dr. Christina, ini yang ditanyakan adalah tentang indeks glikemik. Jenis makanan apa saja yang indeks glikemiknya rendah? Silakan mungkin Dr. Christina jelaskan.
Baik, terima kasih untuk Pak Richard. Jadi yang dimaksud indeks glikemik ini sebetulnya kemampuan suatu makanan untuk meningkatkan kadar gula di dalam darah. Jadi begitu kita makan, setelah berapa waktu kadar gula dalam darah itu kita akan meningkat. Nah, kalau indeks glikemik itu dia ada beberapa macam, memang ada yang rendah, sedang, kemudian tinggi. Nah, kalau yang rendah biasanya terutama makanan yang tidak mengandung karbohidrat tentunya seperti protein dan lemak dia memang cenderung rendah. Kalau misalkan makanan yang mengandung karbohidrat itu ada buah-buahan ataupun sayuran itu memang cenderung lebih rendah. Sedangkan kalau untuk makanan pokok sendiri dia misalkan antara nasi putih dengan nasi merah atau mungkin nasi yang hitam beras hitam itu dia memang yang putih cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan yang beras merah atau beras hitam. Alasannya kenapa? Karena ternyata di dalam beras putih yang kita konsumsi hari-hari itu sebetulnya ada kandungan seratnya yang sudah dibuang karena kita sekarang lebih cenderung mencari beras yang betul-betul putih yang sudah terolah bagus sehingga kulit arinya terbuang semua padahal itu ada kandungan vitamin maupun serat di dalamnya. Nah, ternyata kandungan serat di dalam beras ini tadilah yang akan membantu menurunkan kadar indeks glikemiknya di dalam beras tersebut. Jadi beras merah biasanya dia ada seratnya di dalam lebih tinggi sehingga indeks glikemiknya akan lebih rendah. Nah, kalau misalkan kita mau makan, makan nasi putih tetap sebaiknya dicampur dengan sayur-sayuran dan protein lauk dan sayur-sayuran ataupun dengan buah-buahan supaya tadi yang indeks glikemik dari nasi ini yang cenderung tinggi bisa tercover dengan yang lain. Jadi seolah di dalam tubuh itu jalannya dia akan pelan, tidak langsung naik kadar gulanya. Seperti itu. Baik, Semoga ya. bisa menjawab. Ya, baik, terima kasih, Dr. Christina. Lanjut lagi, sekarang pertanyaan berikut dari dari Ibu Manik Safitri. Ini menanyakan tentang vitamin D3, dok. Dalam kondisi kita normal, berapa IU yang dibutuhkan? Apakah cukup 400 IU atau perlu yang 1000 IU dalam kondisi normal? Ya, jadi untuk vitamin D3, silakan dokter. Oke, baik untuk Ibu Mani. Jadi begini, untuk vitamin D sendiri ini agak-agak rumit ya. Jadi ternyata di Indonesia sendiri itu lakukan tiap orang itu dia menderita ada variasi dari genetiknya. Dimana kalau misalkan orang yang dengan variasi genetik ini ternyata dia tidak mampu mengolah vitamin D yang dari matahari sehingga dia harus ditambahkan dengan suplemen. Biasanya yang disarankan memang sekitar 1000 international unit. Nah, kita perlu tahu dulu misalkan ibu apakah mengalami variasi genetik itu. Kemudian kita juga perlu lihat dulu untuk kadar vitamin D ibu saat ini. Jadi kita bisa lakukan pengecekan di laboratorium yang diminta secara ideal pada saat ini kisarannya antara 40 sampai 60. Biasanya kita ambil 50 60 jangan melebihi dari 100. Di situ kalau memang kita sudah bertahan di antara 50 dan 60, memang kadar vitamin D yang kita konsumsi bisa diturunkan. Kalau ibu tidak mengalami variasi genetik itu tadi, cukup dari kisaran 400 sampai 800 sesuai dengan usia dan jenis kelaminnya. Tapi bila ibu mengalami variasi genetik, memang perlu mengkonsumsi baik antara 1000 sampai 2000. Karena biasanya dengan variasi genetik ini dia cenderung lebih rendah setiap saat gitu. Baik ya, jadi untuk mengetahui berapa kadar vitamin D3 kita mungkin bisa dibantu oleh tim dari klinik ya untuk jadi pergi ke laborat dan poin apa yang diperlukan untuk pemeriksaan ya. Baik, mudah-mudahan menjawab Bu Manik. Masih ada pertanyaan Bu Manik lagi. Ini tentang fish oil, dokter. Jadi bagaimana fish oil? Apakah juga bisa diminum tiap hari atau kombinasi saja? Silakan, dok. Sebetulnya untuk fish oil sendiri ini kembali kalau untuk masalah COVID
itu dia memang ada kadarnya tadi kan antara 1.500 sampai 3.000. Nah, fish oil sendiri yang untuk COVID sendiri itu lebih cenderung ke arah kandungan EPA-nya di sini. Jadi kita lihat untuk fish oil yang kita konsumsi itu berapa banyak EPA-nya. Kalau rata-rata yang saya dapatkan di produk yang ditemui di luar itu bisa antara 180 sampai 440 atau 450 kurang lebih. Nah, ini tergantung. Jadi, kalau misalkan tidak ada kelainan yang lain-lain untuk konsumsi fish oil diperbolehkan untuk tiap hari, tapi tentunya dosisnya akan berbeda-beda. Kalau misalkan ibu dengan penyakit jantung, dosisnya akan beda dengan orang-orang misalkan dengan sakit yang contohnya kanker, ataupun mungkin dengan COVID. Nah, jadi kalau boleh diminumkan tiap hari, boleh Bu. Karena ini juga menjaga untuk sebagai tadi dari slide saya presentasikan itu juga sebagai anti radang sebetulnya. Selain itu juga kalau misalkan untuk yang sakit kayak COVID, dia juga berperan karena anti radang biasanya juga mengurangi untuk mualnya, sehingga bisa makanan bisa membantu untuk masuk terutama. Baik, ya. Terima kasih Dokter Kristina. Satu lagi, Ibu Mani menanyakan tentang kefir. Konsumsi 1 gelas kefir tiap hari ini apakah disarankan dan apakah ini bisa berefek pada naiknya asam urat? Silakan Dokter Kristina. Jadi kalau untuk kefir sendiri sebetulnya kalau dari kami dari bagian gizi memang kita sarankan untuk konsumsi kefir tetap karena itu untuk menjaga flora usus di dalam tubuh. Jadi yang terbaru ternyata harus menjaga kesehatan si flora normal di dalam tubuh. Kalau misalkan flora normal ini jelek atau keseimbangannya terganggu, ternyata memang rawan untuk terjadinya penyakit. Jadi betul-betul apa yang kita masukkan dalam mulut kita, yang kita konsumsi itu memang berpengaruh sekali ke seluruh tubuh, baik ke sistem imun maupun ke penyakit-penyakit yang lain. Untuk dikonsumsi setiap hari sebetulnya boleh, tapi kalau untuk makanan berhubungan dengan asam urat kan memang biasanya kita hubungkan dengan makanan yang terfermentasi. Jika memang sudah terdeteksi asam uratnya cenderung tinggi, mungkin bisa dialihkan makanan yang untuk mengandung probiotiknya dengan diganti dengan tipe makanan yang lain. Bisa. Baik, terima kasih Dokter Jadi Kristina. asam uratnya tidak naik. Ya, terima kasih. Demikian Ibu Mani, mudah-mudahan terjawab apa yang ditanyakan. Kemudian saya berlanjut pada pertanyaan Bapak Richard Pinata. Pasien COVID dengan saturasi oksigen yang di bawah 80% dan masih diinfus, apakah boleh diberi minum air putih jika pasien tersebut haus? Mungkin saya bantu jawab ya. Berarti kalau pasien diinfus ini kan dalam kondisi pasien dirawat di rumah sakit. Tentunya tim tenaga kesehatan akan memantau sejauh mana kondisi keparahan gejalanya. Jadi kalau dalam kondisi diinfus, ini mesti ditanyakan pada tim tenaga kesehatan yang merawat. Apakah diperbolehkan untuk mengkonsumsi makanan? Kalau diperbolehkan sambil infus, artinya jalur nutrisi kita dua, melalui infus dan juga melalui makanan. Tapi apabila tenaga kesehatan mengatakan ini harus dipuasakan karena mungkin kondisinya sesak, untuk jaga-jaga, ada tindakan-tindakan yang perlu melalui jalan nafas, maka pada pasien yang kondisi demikian tentunya ada antisipasi dari nakes, tidak boleh di makanan. Jadi kembali lagi ini ditatoni. Perbandingan nasi putih dan nasi merah. Kembali lagi Dokter Kristina tadi membahas nasi putih dan nasi merah. Apakah lebih baik nasi merah dibanding nasi putih? Atau kalau misalnya kita nyampur mungkin ada yang masak itu di mix ya, nasi merah dengan nasi putih. Gimana Dokter Kristina tentang ini? Sebetulnya kalau untuk masalah perbandingan kita lebih cenderung tidak ada ya. Kalau misalkan saya sendiri pun untuk pasien-pasien dengan yang gula atau diabetes itu biasanya kalau memang tetap ingin mengkonsumsi nasi putih masih diperbolehkan, asalkan jumlahnya kita atur sesuai dengan kebutuhannya dia. Jadi kalau memang mau diganti dengan nasi merah, itu pun masih diperbolehkan. Kecenderungannya biasanya susah untuk mengkonsumsi nasi merah karena untuk mengolahnya agak susah biasanya. Jadi keluhannya biasanya dok kalau dengan nasi merah itu biasanya agak keras, saya lebih nggak enak untuk makannya. Itu pun juga akan mengganggukan sebetulnya. Jadi untuk penyakit apapun nutrisi itu tetap harus terpenuhi. Jangan sampai kita kurang gizi nantinya karena gara-gara tidak bisa mengkonsumsi nasi merahnya. Jadi kalau mau konsumsi dicampur pun asalkan bisa dikonsumsi boleh, asalkan jumlahnya nanti kita atur sesuai dengan kondisi pasien tersebut masing-masing.
Baik, terima kasih Dr. Christina. Ya, menarik sekali, tapi karena keterbatasan waktu, untuk tanya jawab saya tutup sekian. Nah, Bapak, Ibu, kakek nenek sekalian, setelah ini kita akan berjumpa dengan Ibu Cindy Natalia dari PT Krista Tuna, nanti akan menjelaskan tentang produk Krista Tuna. Dan satu lagi, jangan buru-buru leave, karena yang setia sampai akhir nanti akan ada door prize dari Krista Tuna. Saya menyapa dulu Ibu Cindy Natalia. Selamat sore, Dokter Santi. Ya, selamat sore. Gimana kabarnya, Bu Cindy? Ya, baik-baik semua. Iya, silakan mulai, Bu Cindy. Bisa dijelaskan, ya. Iya. Oke, saya share screen dulu. Nah, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih waktunya. Iya. Sekarang saya mau menjelaskan mengenai produk Krista Tuna. Jadi produk Krista Tuna ini adalah tuna kaleng tanpa MSG, tanpa pengawet, yang kaya protein dan omega 3. Di sini kami memiliki 6 varian, yaitu yang 3 yang berbumbu, yang 3 yang original dalam soybean oil. Nah, sebelum penjelasan lebih detail mengenai produknya, saya ingin menjelaskan dulu bahwa makanan kaleng itu, walaupun dia kemasan kaleng ataupun kemasan pouch, kelebihannya adalah praktis, dia langsung dapat dikonsumsi, aman karena sudah tersertifikasi BPOM, sudah ada MUI, ada halal MUI, dan juga sudah SNI. Nah, yang terakhir adalah kelebihannya, dia sehat makanan kaleng, terutama Krista tuna kaleng ya, sehat tanpa pengawet dengan masa ketahanan 4 tahun. Mungkin Bapak Ibu sekalian masih bingung, kenapa kok bisa 4 tahun dan bisa tanpa pengawet? Nah, karena Krista Tuna itu melalui proses vakum dan sterilisasi, yaitu ikannya setelah dibersihkan semuanya dikemas dalam kaleng ataupun kemasan pouch, setelah itu divakum, jadi udaranya semuanya dikeluarkan, kemudian disterilisasi dengan pemanasan sekitar 115 derajat, biasanya itu sekitar 2 jam dipanaskan. Makanya kenapa kok bisa langsung buka, langsung dikonsumsi, karena sudah matang dan tenang, tidak ada bakteri sama sekali. Nah, sekarang selanjutnya, mengapa kok saya bilang lebih baik mengkonsumsi ikan tuna daripada daging sapi ataupun ya ini ya ada telur ayam, ada tempe. Sebenarnya boleh mereka semuanya dikonsumsi. Cuman kalau dilihat dari sini, dari slide yang perbedaan protein, bisa dilihat ikan tuna memiliki protein yang lebih tinggi. Jadi dia memiliki 19,6 gram. Kelebihannya apa? Kalau kita konsumsi ikan tuna, lemak yang dikonsumsi, yang ada di ikan tuna itu mengandung omega 3, jadi aman untuk dikonsumsi secara keseluruhan. Nah, apa saja yang bisa kita dapat dari ikan tuna? Yaitu yang pertama, sumber protein, sangat tinggi protein ikan tuna. Yang kedua, sumber lemak. Jadi lemak yang ada di ikan tuna itu mengandung EPA dan DHA. Dia asam lemak tidak jenuh dan lemak baik yang sangat berguna untuk tubuh. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan sumber vitamin A, D, B6, B12, dan juga sumber mineral yang diperlukan sama tubuh. Nah, dari semuanya yang sudah kita dapat dari ikan tuna, manfaatnya apa saja? Yang pertama, dia bisa merangsang pertumbuhan fisik, bisa merangsang kecerdasan otak, itu dari EPA dan DHA, menjaga kesehatan mata, merangsang pertumbuhan dan menguatkan tulang dan gigi, menjaga kesehatan jantung, dan yang terpenting saat ini, terutama saat pandemi, yaitu dia bisa meningkatkan sistem imun dari protein dan juga lemak seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Christina. Nah, maka dari itu Krista Tuna kita menghadirkan varian ikan tuna yang lebih gampang dikonsumsi daripada repot untuk masak. Kita punya 3 varian, ini saya jelaskan dulu 3 varian yang berbumbu. Yang pertama yaitu tuna dengan nasi goreng kampung. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu di rumah bingung mau masak apa, bisa langsung buka aja Krista Tuna nasi goreng, tinggal diaduk dengan nasi putih,
sudah tidak usah dengan tambahan bumbu, kita semuanya di dalam sudah menggunakan rempah-rempah segar. Bapak Ibu bisa dapat nasi goreng tuna. Varian yang kedua, kita punya Krista tuna Padang cabai hijau. Nah, ini kita sebenarnya terinspirasi dari makanan Padang. Siapa sih yang nggak suka cabai hijaunya masakan Padang kan? Nah, sekarang kita kombinasi dengan tuna. Jadi pedasnya tidak terlalu pedas, sedikit ada rasa pedasnya, tapi dia paling cocok kalau misalnya kita mau mengkonsumsi bubur. Nah, kalau misalnya kita lagi karantina, itu kan kadang tidak boleh makan yang terlalu keras mungkin kalau lagi diare. Nah, ini bisa dikombinasikan, makan bubur dicampur dengan protein yang ada tunanya. Varian ketiga, kita punya Bali pedas. Nah, ini buat yang Bapak Ibu yang tadi Dokter Christine kan sempat menyebutkan, ada yang beberapa orang merasa kalau saya makan pedas, saya makannya bisa banyak. Nah, kita punya juga varian yang pedas. Tapi sama, jangan khawatir, kita semua pembuatnya ini hanya menggunakan rempah-rempah segar, jadi tidak ada bahan-bahan yang powder atau apa, tidak ada. Selain varian yang berbumbu, kita juga punya varian yang original, yang dalam minyak. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu suka masak atau maupun misalnya atau dicampur mayonnaise, kita punya yang varian yang pertama yaitu yang premium. Ini tunus tongol, dia long tail tuna, yang kelas tunanya itu lebih tinggi. Makanya bisa didapat aromanya dia lebih harum, tidak amis, teksturnya lebih halus, dan ini sangat cocok kalau misalnya dikonsumsi untuk balita, orang dewasa, maupun orang tua untuk tambahan protein. Nah, nggak ketinggalan juga kalau misalnya suka bikin seperti ini, salad sayuran, atau mau bikin sandwich tuna mayonnaise, kita juga bisa mencoba dicampurkan dengan chang in oil. Nanti Bapak Ibu bisa juga coba. Sebenarnya ini dibuka langsung dikonsumsi saja bisa, sudah gurih. Tapi kalau misalnya mau dicoba dengan kombinasi makanan lain, karena kan harus dengan gizi yang seimbang, bisa menjadi salad, bisa menjadi sandwich, ataupun bisa menjadi dicampur dengan pasta. Nah, yang terakhir, tapi juga ini nggak kalah menarik, ini adalah red meat in oil. Nah, red meat in oil itu sendiri hanya ada 5% dari satu ekor ikan tuna. Selama ini kan orang-orang kadang kalau melihat makan ikan yang bagian warna gelap dibuang. Ini nggak enak pasti. Salah. Padahal justru bagian yang berwarna hitam ini, yang berwarna coklat, itu justru mereka mengandung zat besi yang justru bisa kalau misalnya dimakan bisa paling tidak menambah mineral dalam tubuh. Nah, sekian dari produknya kita. Sebagai penutup, jangan lupa ikan tuna itu merupakan salah satu sumber protein, sumber omega 3, vitamin, dan mineral yang berfungsi meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi, ayo gemar makan ikan agar tubuh ini sehat selalu. Nah, jika Bapak Ibu tertarik dan ingin bertanya lebih lanjut mengenai produk ini, nanti bisa menghubungi nomor-nomor kontak yang tertera di sini. Kami yang bisa membantu Bapak jika ada pertanyaan ataupun ingin share resepi itu juga bisa. Nanti bisa menghubungi kita. Baik, terima kasih Ibu Cindy Natalia. Ini mohon di hold dulu screen-nya Bapak Ibu sekalian. Tadi kita sudah mendengarkan ini selera Indonesia banget ya. Silahkan sekarang boleh di screenshot nomornya. Jadi Bapak Ibu yang ingin memesan tadi dia udah tanya nih, kalau saya mau mendapatkan ini di mana? Dengan kontak di nomor-nomor ini ada harga spesial ya Ibu Cindy ya? Ada. Nah, ini sudah kalau misalnya sudah di screenshot, saya mau share ada 2 promo khusus untuk para peserta webinar kali ini. Oke, sip. Nah, kita tunggu sudah semuanya. Saya tunggu dulu. Silakan screenshot. Sudah 1, 2, 3. Sudah ya? Silakan Bu Cindy dilanjutkan. Nah, silakan. Ini jadi ada promo khusus dari kita, yaitu untuk semua peserta webinar Iris hari ini akan mendapatkan diskon 10% untuk pembelian apa saja di nomor kontak yang sudah tertera tadi. Dan juga kita ada promo khusus untuk ulang tahunnya Krista Tuna nanti di tanggal 14 Februari. Kita lagi promo besar-besaran, jadi semua varian kita jualnya 17.500 per kaleng. Kalau biasanya harganya di atas ini, tapi hanya khusus untuk tanggal 14 aja, jadi jangan lupa untuk ini hubungi kita. Baik.
Terima kasih. Wah, menarik ya. Kita bisa untuk nikmati bersama keluarga, bisa untuk persediaan di rumah, Bapak Ibu sekalian, dan bisa tetap mendapatkan gizi yang cukup dari Kristatuna. Terima kasih banyak penjelasannya, Ibu Cindy Terima Natalia. kasih Dr. Nah, Santi atas ya, waktunya. kita lanjutkan. PT Kristatuna sudah sharing tentang nutrisinya. Saya jadi lapar nih tadi ngelihat yang presentasinya Ibu Cindy. Kayaknya seleranya bikin kita jadi kepingin makan dan sehat pasti ya. Dr. Christina, mungkin sebelum saya tutup, ada satu pertanyaan supaya ini ya terobati pertanyaan dari peserta. Ada satu pertanyaan tadi, ya. Ya, saya bacakan. Dr. Christina mohon ditanggapi yang satu ini sebentar. Bagaimana dengan terapi kapsul yang mengandung cordyceps dan penggunaan larutan povidone iodin, obat kumur dan nasal hidung untuk treatment pada penderita COVID? Apakah terbukti efektif dalam penyembuhan COVID? Mungkin silakan Dr. Christina menanggapi ini. Satu pertanyaan terakhir. Oke, saya coba jawab. Sebetulnya saya mohon maaf dulu kalau untuk cordyceps ini memang saya belum membaca terlalu banyak, tapi pada prinsipnya sih hingga saat ini memang belum ada yang menyatakan secara fix untuk dosis ataupun baik itu makanan ataupun herbal yang bisa untuk menyembuhkan COVID. Jadi pada dasarnya kalau untuk terapi yang seperti ini, misalkan kayak cordyceps ini ataupun misalkan jamu-jamuan yang ada di Indonesia sendiri, pada dasarnya masing-masing itu memiliki zat aktif tertentu yang memang dia bisa membantu untuk sistem kekebalan tubuh, sistem imun tubuh. Jadi untuk konsumsinya diperbolehkan tapi tidak berlebihan dan jumlahnya pun juga kalau yang misalkan kayak jamu-jamuan atau apa itu tidak disarankan sih sebetulnya untuk istilahnya yang tunggal. Jadi kalau misalkan kita kayak memakai kayak empon-empon terus masak dengan memakai bumbu-bumbuan entah itu kunir, kunyit atau apapun, masing-masing bumbu dari Indonesia sendiri itu sebetulnya ada efek-efek tertentu, baik itu merupakan antioksidan ataupun zat-zat yang memang bisa membantu untuk antivirus maupun antibakteri. Jadi pada dasarnya tetap perhatikan pola makan secara beragam, apapun jenisnya itu boleh ditambahkan dengan suplemen-suplemennya secara herbal, tapi juga tidak berlebihan dalam mengkonsumsinya. Itu saja sih. Mohon maaf sebelumnya kalau untuk cordyceps saya kurang banyak membaca ke arah sana. Iya, baik. Terima kasih Dr. Christina. Ibu Ike, mudah-mudahan ini menjawab dan sebagai hadiah ulang tahun untuk Ibu Ike. Karena yang bertanya ini sekarang lagi berulang tahun di bulan Januari. Selamat ulang tahun kepada Ibu Ike yang berulang tahun tanggal 20. Dengan demikian berakhir acara kita seminar online Beauty and Wellness untuk hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak terutama pada kedua narasumber kami, Dr. Christina Rusli. Terima kasih banyak Ibu Cindy Natalia yang sudah banyak berbagi dan juga para opa, oma, kakek, nenek, saudara-saudari sekalian. Terima kasih untuk partisipasinya. Semuanya tetap semangat, jaga kesehatan, semuanya tetap dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita akan jumpa lagi 2 minggu mendatang. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.